ini Kak Ade Rai ini legenda olahraga di Indonesia, ya. Kelahiran di Jakarta, berdarah Bali, ya, murni Indonesia. Sekian prestasinya begitu banyak, ya. Saya sangat ingat waktu itu menginspirasi saya begitu semangat berolahraga fitness saat Mas Ade Rai itu menang di body contest, World Champion Body Contest. Mas Ade Rai menang jadi overall winner kalau nggak salah waktu itu. Menang jadi juara 1, ya. Saya lupa kalau nggak salah tahun 2005 atau berapa, saya lupa. Ya. Dan Mas Ade Rai ini punya komitmen yang begitu dalam. Konsistensinya saya mengamati sebagai saya seorang saya termasuk salah satu follower setia Mas Ade Rai. Saya mengikuti terus setiap acara, setiap apa yang beliau bikin. Tentunya tidak semua, tapi saya melihat konsistensinya ada di dalam diri Mas Ade Rai. Ini yang kita mau belajar nih sama-sama. Oke. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa ya sebentar ya. Bapak Ibu semua silahkan ambil waktu sebentar, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Saya akan memimpin dari cara saya, singkat saja ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Engkau memberikan kami kesempatan yang begitu baik untuk kami 1,5 jam ke depan boleh belajar untuk mengerti kebenaran-kebenaran tentang kesehatan, tentang olahraga dari teman kami, sahabat kami, juga panutan kami Kak Ade Rai. Biar Engkau sendiri yang memimpin acara ini sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, saya tidak berlama-lama. Mari saya minta mikrofonnya Mas Ade Rai di-on-kan. Slide, saya pikir sudah cukup ya. Judulnya adalah Sehat Sampai Maksimal. Health to the max, ya. Oke. Untuk itu saya persilahkan Mas Ade Rai untuk memberikan 1-2 kata sambutan untuk teman-teman semua di sini. Mas Ade Rai, silahkan. Ya, terima kasih. Selamat malam Mas Andi. Terima kasih dan teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Saya bersyukur, terima kasih diberikan kesempatan untuk berbagi pada malam hari ini. Temanya kita ngobrol-ngobrol santai katanya. Jadi dengan senang hati apapun nanti yang Mas Handi mau tanyakan, Mas Joko, Ibu Tina, siapapun juga teman-teman dengan senang hati silahkan ya. Iya. Oke, Mas Ade Rai, terima kasih buat ya. Saya menghargai sekali dan saya ingin memaksimalkan 1,5 jam yang ada ini karena wah. Mas Ade Rai ini kegiatannya banyak sekali dan meluangkan waktu buat kita. Appreciate, sangat appreciate. Oke. Saya akan di sini akan didampingi oleh teman saya, Mas Joko. Nanti saya akan bergantian. Mas Joko, apa kabar? Baik, Pak Andi. Sudah makan ya, Pak? Sudah ya, sudah. Saya tadi sudah makan leker, Mas Joko. Ya, leker itu sehat atau tidak? Nah, nanti kita tanyakan ya. Oke, saya mau membuka dengan 1-2 pertanyaan untuk Bang Ade Rai nih. Gini Mas Ade Rai, kalau saya lihat nih, Mas Ade Rai ini jadi ikon yang itu belum ada penggantinya untuk olahraga bodybuilding atau binaraga atau body contest di Indonesia. Walaupun mungkin yang lebih muda mungkin badannya bisa lebih besar, mau lebih apa. Tapi saya melihat di sini adalah konsistensi dan komitmen Bang Ade yang begitu besar di dalam olahraga ini, itu yang membuat saya sangat terkesan. Nah, apa nih Mas Ade yang mendasari Mas Ade memilih olahraga ini sebagai pilihan hidup dan jadi gaya hidup sehari-hari yang tidak terpisahkan dengan kegiatan Mas Ade sendiri? Kira-kira gimana ceritanya nih awalnya?
Ya, baik Mas Andi, terima kasih. Jadi sebenarnya saya sih sebenarnya nggak ada kepikiran juga untuk kalau berbicara soal kan semuanya seperti kalau tadi Mas Andi katakan kayak reputasi itu kan sebenarnya apa kata orang terhadap kita, begitu ya Mas ya. Jadi tentunya pemaknaan orang terhadap kita biasanya memang tergantung hanya daripada perilaku kita saja gitu. Tapi itu bukan menjadi yang utama sih sebenarnya bagi saya. Yang lebih utama bagi saya hanya lebih kepada saya merasa apa yang saya lakukan bisa bermanfaat bagi diri saya, dan kalau ternyata bisa bermanfaat bagi diri saya, kalau saya bisa berbagi juga bisa bermanfaat bagi orang lain, kenapa tidak? Sesuatu yang menurut saya menyenangkan. Mungkin dalam situasi hari ini juga, kalau teman-teman tahu ya, kalau kita berbicara musim penyakit infeksi itu sesungguhnya kalau kita berbicara ada seven toxicity katanya, ada keracunan itu ada banyak macamnya, mulai dari heavy metal, polutan, ada karena energetik, bisa juga karena mental, bisa juga karena pengolahan makanan, termasuk juga kalau yang namanya kuman, penyakit, dan sebagainya itu seperti virus, bakteria itu masuk di dalam kategori toxicity yang dikenal dengan namanya oportunis gitu ya. Oportunis itu dalam arti apa? Dia akan mengambil kesempatan pada saat di mana immune system atau immune health atau kesehatan atau daya tahan tubuh imunitasnya kita itu memang rendah. Nah, uniknya salah satu cara sebenarnya dalam membuat imunitas kita itu bisa meningkat itu ada sebuah penelitian yang mengatakan katanya buat meningkatkan imunitas kita, salah satu cara yang paling mudah dan gampang dan juga sebenarnya alamnya daripada manusia itu adalah sebenarnya memberi. Jadi ketika kita memberi, imunitas kita meningkat. Orang yang kita berikan atau yang menerima pun imunitasnya meningkat. Dan uniknya dari penelitian ini mengatakan bahwa ternyata bukan hanya orang yang memberi, bukan hanya orang yang menerima, tapi juga orang yang menyaksikan pun ternyata imunitasnya pun meningkat gitu. Cuma memang uniknya hari ini kita lebih terpapar menyaksikan bukannya kebaikan orang terhadap orang lain, tapi mungkin lebih kebanyakan keburukan-keburukan ya terhadap orang lain, karena itu tidak lepas dari memang kalau kita berbicara berita kebaikan itu sama berita tragedi atau keburukan itu, kalau secara nilai berita tragedi jauh lebih menyenangkan untuk didengarkan gitu, karena ada nuansa drama yang lebih tinggi, juga konflik, juga versus yang nanti hubungannya dengan kualitas berita, rating, sponsorship, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, teman-teman mesti paham, sadar bahwa kembali lagi, kalau itu cuma dijadikan sebagai hiburan atau informasi bagi kita, atau dalam tanda kutip seperti hari ini ya, dijadikan sebagai informasi kewaspadaan, boleh. Tapi yang lebih utama saya rasa menyenangkan apabila kita lebih sering terpapar menyaksikan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh orang lain. Saya yakin di dalam komunitas gereja ini juga, saya yakin ya pasti begitu banyak cerita-cerita tentang kebaikan yang mungkin bisa di-share, dibagikan. Saya rasa itu salah satu cara yang paling mudah buat hari ini kita bisa meningkatkan imun sistem kita. Dan kalau menjawab pertanyaan Mas Handi, mungkin kalau jawaban saya sih sederhana saja Mas. Saya cuma merasa menyenangkan sih bagi saya bisa berbagi. Berbagi itu kebetulan hari ini saya bisa berbagi dengan pengalaman, dengan pengetahuan saya gitu. Tapi dulu waktu saya belum terkenal atau belum apa ya mungkin yang dibagi juga nggak bisa apa-apa, tapi minimal dengan membagi yang namanya perhatian pada orang yang kita kasih atau yang kita kenal atau yang bahkan kita tidak kenal, sekedar hanya memberikan penghargaan atau pujian pada orang lain, atau bahkan juga bisa memberikan satu perhatian yang lebih besar ya, seperti kasih sayang. Jadi ada istilah yang namanya atensi, apresiasi, dan afeksi adalah satu pemberian yang mudah dan murah dan nggak perlu bayar, tapi kita bisa melakukan itu dengan perilaku kita pada orang lain. Nah, pada saat itulah kita bisa meningkatkan imun sistem kita dan juga imun sistem orang lain. Jadi sepanjang perjalanan karir saya, menyenangkan saja sih kalau saya bilang gitu ya Mas ya, bahwa jadi nggak ada kayak niatan untuk oh ya biar tetap dikenang orang atau dikenal atau jadi terkenal atau populer, saya rasa nggak ada. Kebetulan saya latihan, ternyata dengan pola hidup saya yang saya lakukan melalui pendekatan atau pengetahuan saya tentang hidup sehat, akhirnya saya sampai hari ini ya udah lebih dari setengah abad ya kalau teman-teman tahu, masih diberikan satu kemandirian akan sehat gitu ya, nggak tergantung sama obat, nggak tergantung sama apotek, rumah sakit gitu, nggak punya dokter pribadi dan sebagainya. Tapi sampai hari ini
ketika sehat masih saya miliki, akhirnya menjadi mudah dan murah hidup saya gitu. Dibandingkan dengan kalau seandainya orang-orang lain harus sakit sehingga hidupnya menjadi mahal dan susah. Ada istilah yang mengatakan bahwa sehat itu tidak menarik selagi masih kita miliki, baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Makanya kenapa ada kecenderungan kita untuk sewenang-wenang terhadap kesehatan kita. Nah, mumpung masih sehat, kenapa nggak kita jaga? Nah, kebetulan saya industrinya atau olahraganya atau profesinya kebetulan berhubungan dengan badan yang bagus katanya, yang seimbang ya. Kalau seimbang di sini kita berbicara itu yang namanya, kalau tubuh kita itu, kalau teman-teman tahu itu ada 5 pemegang saham di dalam tubuh kita. Ada air yang diseimbangkan, ada organ tubuh yang dijaga, dipelihara kesehatannya, ada tulang yang dikuatkan karena ototnya dikencangkan dan lemaknya diturunkan gitu ya. Nah, jadi binaraga kebetulan itu sebenarnya tidak jauh dengan bagaimana kita bisa punya komposisi tubuh yang seimbang itu. Di satu sisi kita diiming-imingi untuk punya badan yang bagus, tapi yang tanpa saya sadari ternyata proses dalam mendapatkan badan yang bagus yang saya mendapatkan bonus itu sendiri adalah sebenarnya adalah kesehatan itu sendiri. Makanya kenapa menyenangkan gitu Mas Andi, sekali lagi ketika setiap kali saya bisa berbagi, apalagi dengan adanya teknologi sekarang ya, sosial media, dengan adanya berbagai hal, termasuk hari ini, kita semua juga masih harus di rumah, ya masih banyak yang belum bisa pergi keluar, tapi karena sebuah teknologi memungkinkan kita semua untuk saling bersapa gitu ya, jadi masih ada satu interaksi sosial ya, terlepas terbatas itu, tapi ada satu itikat yang mulia, yang baik yang bisa kita lakukan, itu satu hal yang sangat baik gitu ya. Jadi saya bersyukur aja lah dengan perjalanan yang ada. Jadi kalau bilang konsistensi itu tuh hanya lebih kepada pemaknaan orang. Orang memaknai kita sebagai konsisten, orang memaknai kita sebagai disiplin, orang memaknai kita banyak hal. Tapi yang lebih utama menurut saya, sebuah kepatuhan itu fondasinya adalah sebuah pemahaman. Jadi kalau kita menjalankan segala sesuatu yang kita lakukan itu dengan paham, ada istilah yang mengatakan kelaparan terbesar adalah kelaparan akan arti dan makna, maka dalam proses menjalankannya itu kita menjadi lebih nikmat gitu ya, senang gitu. Kurang lebih itu Mas Andi. Wow, luar biasa. Ini saya belajar sesuatu yang baru nih Mas Ade. Jadi efek bahwa orang melihat Mas Ade sebagai seorang public figure yang begitu konsisten menjaga semua yang sudah didapat, itu berawal sebetulnya dari pemahaman yang benar bahwa dengan keinginan untuk mendapatkan badan yang bagus itu melalui proses yang begitu ketat, akhirnya mendapatkan pola hidup yang begitu sehat. Itu yang membuat akhirnya itu menjadikan, oh kalau dengan melakukan ini saya sehat, kenapa saya mesti berhenti gitu ya Mas Ade ya. Jadi konsistensinya didapat di situ ya. Betul, saya rasa iya. Wah, dan itu menjadi sebuah kebiasaan dan bagian hidup kita gitu Mas, yang bisa kita jalankan dengan senang hati. Makanya kenapa ada istilah yang mengatakan sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati, sakit adalah bersahabat dengan perlawanan hati gitu. Makanya kenapa penyakit bahasa Inggrisnya disease itu lebih kepada ketika kita melakukan sesuatu dengan susah hati gitu. Akhirnya ketika pikiran yang salah atau opsi cara pandang yang melemahkan hati akhirnya berpengaruh kepada biologi gitu. Makanya kenapa segala sesuatu yang tercipta sebuah hasil yang baik itu biasanya memang karena biasanya kita lakukan dengan sukarela dan dengan sukacita gitu. Ya betul. Juga tadi Mas Ade menyebut bahwa kalau kita bisa memberi, itu kita bisa lebih mendapatkan sesuatu yang mulia gitu ya Mas Ade ya. Kita membagikan apa yang kita sudah dapat, bahwa ini bermanfaat untuk kita, kita bagikan ke yang lain menerima juga mendapatkan manfaatnya, juga yang menyaksikan juga mendapatkan manfaatnya gitu ya Bang Ade. Betul sekali, ya. Betul. Luar biasa. Di komunitas ini nih kita punya moto nih Mas Ade, terlebih berkat memberi daripada menerima. Amin. Nah, itu cocok dengan moto kita Mas Ade ya. Wah, luar biasa, santai. Nah, saya mau tanya lagi satu pertanyaan sebelum Mas Joko melanjutkan ya. Sekarang Mas Ade usia 50 tahun, sama saya sama.
kita lahir di bulan yang sama, bulan Mei. Wah, Tanggal, iya sama nih Mas Joko, bulan Mei nih, tahun 70 bulan Mei. Kalau nggak salah nih, kalau saya nggak salah Mas Adi tanggal 12 Mei ya Mas Adi? Iya, tanggal 6 Mas. Oh tanggal 6, oh, oke. Jadi saya lebih muda 2 minggu dong. Oke. Pernah nggak Mas Adi, selama menjalani profesi ini, itu ada periode di mana Mas Adi jenuh dan bosan dan pernah berhenti di satu periode begitu? Ya, mungkin itu sesuatu yang tadi saya katakan kembali lagi ada lebih kepada sebenarnya saya bersyukur bahwa fondasi saya itu cukup kokoh dalam arti pemahaman itu adalah fondasinya. Uniknya hari ini makanya kenapa saya sering mungkin protes ya sama diri saya sendiri melihat situasi yang ada, mungkin prihatinnya dalam arti ketika saat ini orang terpaksa untuk sehat gitu ya. Jadi terpaksa harus sehat dalam musim infeksi ini dengan fondasinya yang rapuh, yaitu adalah takut akan sakit gitu ya. Nah jadi bisa bayangkan mau sehat tapi karena takut akan sakit, bukan mau sehat karena sebuah pemahaman nikmatnya sebuah kesehatan. Nah jadi kalau tadi sebenarnya kejenuhan atau kebosanan atau apa itu sebenarnya satu hal yang wajar saja, biasa, tapi karena adanya satu fondasi yang kokoh akan pemahaman tersebut, makanya kenapa saya tidak mengalami hal tersebut gitu ya, karena kayak membayangkan ibaratnya, aduh lagi males nih ke gereja gitu ya, aduh males berdoa lah gitu ya, tapi karena punya pemahaman bahwa kita berdoa itu adalah sesuatu yang memang menguatkan hati kita, memberikan satu kebaikan bagi kita, jadi kayaknya bukan sesuatu yang kayaknya kayak apa ya, kalau istilahnya jadi sehingga harus kita tinggalkan gitu ya. Jadi saya pikir itu udah bagian daripada kita gitu. Bosan atau misalnya jenuh atau apa, saya rasa siasatnya banyak sekali kalau teman-teman tahu ya. Begitu banyak siasat yang bisa kita lakukan untuk mengatasi sebuah kejenuhan. Tapi karena punya sebuah pemahaman akan kebermanfaatan apa yang kita lakukan, jadi kayaknya nggak akan pernah berhenti juga kita melakukannya ya. Kecerdasan kita akan atau kesadaran kita akan budaya bersih itu tinggi. Jadi nggak ada cerita kita bilang, aduh kayaknya saya bosen nih mandi terus tiap hari ya gitu ya. Aduh kayak ini udah 3 bulan ini saya nggak mandi lah, jarang gitu ya. Jadi kita nggak melakukan hal itu gitu ya. Atau misalnya, aduh saya udah seminggu ini nggak sikat gigi, males sih tiap hari gitu-gitu, terus gerakannya sama terus gitu ya. Jadi saya rasa karena pemahaman kita akan arti kebersihan, ya kita melakukannya memang sudah menjadi bagian dari hidup kita. Gitu. Wah, ya, oke. Ini sesuatu yang mind blowing juga buat saya ya, bahwa ternyata kecerdasan spiritual di mana kita memahami sesuatu dengan benar bahwa kita memerlukan Tuhan. Di situ kita akan terbentuk untuk selalu ingin berdoa, bersyukur, segala sesuatu kembali ke Tuhan. Ternyata pemahaman yang sama tentang kesehatan membuat kita juga konsisten untuk melakukan sesuatu untuk tetap sehat begitu ya. Wah, betul, luar biasa. Ya, betul sekali. Wah, ini tips yang sangat baik. Silakan Mas Joko, kalau ada sesuatu yang mau disampaikan dari Mas Joko, banyak mestinya ya. Monggo Mas Joko. Oke, terima kasih Pak Andi. Duh, ini ternyata udah pada tua. Maaf. Ini saya mau nanya dulu dari sisi ini dulu ya. Kayaknya kemarin ada teman-teman yang sedang bertanya soal diet yang bagus gitu ya. Ini kan ada istilah katanya you are what you eat. Menurut Kak Ade itu apa ya? You are what you eat itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau dari sisi kesehatan atau kebugaran itu seperti apa? Ya, jadi tubuh kita, masing-masing orang kan memiliki tubuh yang berbeda-beda secara fisikalitas. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena apa yang masuk lewat mulut kita. Mulut kita adalah sumber kesehatan dan juga sumber kesakitan. Apa yang kita masukkan lewat mulut kita, mulai dari 1 jenisnya, 2 penyajiannya, 3 frekuensinya, jadwalnya, timingnya, 4 jumlahnya, itu pasti berbeda-beda masing-masing orang. Makanya kenapa dikatakan you are what you eat adalah lebih kepada badan kita adalah akumulasi daripada makanan yang kita konsumsikan. Nah, membayangkan seseorang semua makanan dimasukkan ke dalam mulutnya,
Nah, pada saat itulah tubuhnya secara kualitas kesehatan maupun penampilannya akan sesuai dengan apa yang sesuai dengan perilaku makannya dia gitu. Makanya kenapa disebut you are what you eat. Ketika we eat properly, kita we eat smartly gitu, kita pay attention dengan apa yang masuk ke dalam mulut kita, mulai dari jadwalnya, mulai dari jumlahnya, mulai dari penyajian dan juga sumber dan jenisnya, maka badannya pasti akan berbeda atau kualitas kesehatannya pasti akan berbeda dengan orang ini. Nah, kalau mau bicara yang paling mudah aja, paling gampang ya, hari ini kita mengenal ada namanya asuransi sosial dan asuransi komersial. Kalau klaim-klaim daripada asuransi sosial, misalnya program jaminan kesehatan nasional ya, BPJS Kesehatan misalnya, 90% itu hampir penyakit yang diklaim itu hampir disebabkan karena itu 90% itu karena ulah perilaku manusianya gitu ya. Gara-gara makan kebanyakan makan sebagai contoh misalnya makannya karbohidrat, tepung dan turunannya nasi, mie, roti dan sebagainya ya. Ketika kita masukkan gula ke dalam tubuh kita, gula meningkat, akhirnya pankreas kita merilis yang namanya insulin. Insulin tujuannya mengambil gula itu untuk dimasukkan ke dalam sel. Tapi karena selnya terbatas, sedangkan yang dimakannya terlalu banyak, akhirnya gulanya itu harus dibuang ke bagian tubuh yang lainnya. Makanya kenapa akhirnya kadar lemak kita meningkat. Nah, ketika kadar lemak kita meningkat, akhirnya mempengaruhi berbagai hal dalam hal kesehatan kita. Makanya timbullah berbagai penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Berbagai istilah-istilah terminologi seperti yang namanya resistensi insulin, metabolic syndrome, belly fat, akhirnya berpengaruh kepada cardiovascular disease, diabetes tipe 2, hipertensi, stroke, heart attack, termasuk sampai cancer disebabkan karena apa? Karena ulah perilaku kita. Nah, makanya pada saat itulah, makanya kalau orang bilang you are what you eat, tepat sekali gitu. Makanya hati-hati memasukkan apa ke dalam mulut kita. Makanya kenapa perlu ada sebuah pemahaman. Wow. Ini siapa yang merasa bersalah? Ayo angkat tangan. Saya juga maksudnya. Sudah mencelakai diri sendiri ternyata. Dan tadi Kak Ade bilang 90% yang klaim BPJS itu karena salah makan. Waduh, ini karena penyakit tidak menular. Iya. Tidak menular, betul. Bukan dari luar ya. Ya, jadi bukan karena penyakit yang disebabkan karena orang lain, tapi penyakit yang disebabkan karena ulah kita sendiri. Makanya disebutnya penyakit tidak menular atau penyakit yang dikenal dengan chronic disease atau penyakit degeneratif gitu. Wow, jadi yang hari ini kalau Mas Joko tahu, penyakit-penyakit itulah yang disebut dengan namanya comorbidity gitu atau pre-existing kondisi gitu ya. Yang orang-orang yang berpenyakit itulah yang akhirnya punya potensi rentan untuk bisa si kuman mengambil opportunity lebih tinggi gitu. Karena imunnya buruk ya. Imunnya nggak terlalu bagus. Betul. Imunnya jadi seolah-olah jadi berkurang gitu ya. Nah, tapi uniknya hari ini kita sibuk dengan proteksi luar, tapi lupa dengan proteksi dalam gitu ya. Proteksi dalam adalah yaitu merubah perilakunya. Justru seharusnya hari ini kesempatan buat kita merubah perilaku kita dalam hal tadi. Salah satunya kalau Mas Joko yang tadi bilang, makannya kita diatur gak sekarang, makannya dijaga gak, lebih bagus gak gitu. Betul. Udah pakai maskernya udah rajin, cuci tangannya udah rajin, tapi dari dalamnya kita membuat satu sabotase sendiri untuk merusak imun sistemnya sehingga akhirnya masker dan cuci tangan pun tidak bisa menolong begitu karena memang penyakitnya dibuat sendiri oleh ulah perilakunya begitu. Wah, ini jadi bisa dibilang kalau 90% bisa dibilang kalau semua orang Indonesia itu sehat, pola hidupnya sehat, pola hidupnya baik. Bisa jadi orang Indonesia sakit cuma 10% dari sekarang, 10 kali lebih kecil ya. Wow, pasti. Itu berdasarkan data penyakit manusia meninggal karena penyakit infeksi itu udah nggak zaman lagi gitu ya. Jadi itu udah minoritas sekali. Dan apalagi sekarang dengan makanya kenapa disebut oportunis gitu, kuman itu disebut oportunis itu karena memang dia membutuhkan harus mengambil kesempatan dari tubuh yang lemah gitu, atau host atau tuan rumah yang buruk gitu. Tuan rumah yang buruk
tuan rumah yang buruk bagi kumannya nggak berkutik. Tapi kalau tuan rumahnya ramah, maka nanti kumannya yang senang gitu ya. Wow, ini Pak Andi, bagaimana Pak Andi? Kayaknya kita perlu ini ya, mungkin sesi berikutnya kita buat daftar makanan yang ya lebih ekonomis jangka panjang, Pak. Ya, saya bersyukur saya cukup mengikuti pola makan yang baik, walaupun kadang-kadang ya terpaksa harus ikut makan yang agak sedikit-sedikit jorok karena ya, tapi itu saya berusaha untuk membatasi karena komunitas bisnis, meeting harus makan ya. Kebetulan saya bukan tipe orang yang suka makan makanan yang lobster, udang itu saya bukan nggak doyan tapi nggak suka gitu. Jadi ya gimana ya, saya lebih suka makanan-makanan yang simple itu Mas Joko. Jadi mungkin yang berdosa Mas Joko. Oke, nah ini kalau untuk makanan-makanan sehat kan kita semua tahu ya, mungkin tahu, cuman nggak mau apa ya, nggak mau secara sadar mengerjakannya ya karena bakmi Jawa lebih enak gitu. Nah, nah ini kaitannya dengan kebugaran. Kita kan mengenal istilah BMI ya Kak Ade ya. Itu boleh mungkin kita dibantu sedikit biar istilahnya begini. Proporsi yang sehat seperti apa sih gitu kan? Paling nggak dari angka dulu kita tahu nih. Oh saya mungkin kelebihan nih. Oh mungkin saya agak kurang makanya kok sering lemas gitu. Ya, jadi sebenarnya itu hanya sebuah indikator aja ya. Kalau membayangkan dulu kita sekolah juga kan indikatornya ada gimana pelajaran PMP-nya kamu nilainya berapa, 7 atau 8. Nilai KKM fisika gitu ya. kamu berapa nilainya 7 atau 8. Itu hanya indikator saja gitu. Bukan berarti ketika kamu nilai fisikanya cuma dapat 6, ya udah berarti kepastian kamu udah pasti nggak bakal bisa hidup layak dan sejahtera gitu ya. Karena kamu nilai IPA-nya itu merah gitu ya. Nah justru yang saya maksud juga sebenarnya hal itu juga dalam pendekatan kesehatan hari ini pun sama gitu ya. Sangat unik ketika hari ini kita menjadikan yang namanya indikator-indikator kayak keterjangkitan lah, atau misalnya kayak tingginya kolesterol lah, atau misalnya untuk gula darah dan sebagainya dijadikan sebagai sebuah indikator vonis gitu kepada seseorang tentang kualitas kesehatannya. Jawabannya sebenarnya tidak, karena itu pendekatannya reduksi gitu ya. Pendekatannya itu hanya tertentu. Bahkan hari ini aja orang bisa bilang nggak perlu jadi sarjana kamu tetap bisa sukses, kan bisa kan ngomong gitu kan gitu ya. Tapi bukan berarti salah tidak jadi sarjana atau jadi sarjana, namun memang kita boleh memakai indikator seseorang yang bisa lulus sampai universitas, berarti dia kan punya kemampuan yang cukup untuk kita bisa menilai dia, untuk dia bisa pada saat terjun ke masyarakat dia punya kemampuan menghadapi situasi tersebut, kan gitu maksudnya gitu. Tapi bukan berarti tidak ke universitas sudah pasti divonis tidak bisa, kan juga tidak gitu ya. Nah jadi saya rasa sebenarnya nggak seperti itu gitu. Nah tapi terlepas daripada apapun, mungkin yang saya mau sampaikan sekali lagi sebenarnya kalau kita berbicara sehat itu sebenarnya lebih kepada definisinya sederhana, menciptakan kesenangan pada organ tubuh kita atau sel kita dan sebagainya, itu yang disebut namanya kesehatan pada tubuh kita. Nah kesalahpahamannya kita ketika kita menciptakan kesenangan kayak tadi misalnya, oh saya senangnya bakmi Jowo, saya suka gitu ya kan nggak masalah. Sama aja kayak saya bilang misalnya, saya suruh kerja bangun jam 7 pagi, lalu suruh kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Lah males lah, kan enakan tidur di rumah, kan santai gitu. Saya maunya tidur di rumah. Tapi karena kecerdasan kita akan keuangan tinggi, kita tahu bahwa kalau saya lebih sering tidur di rumah dibandingkan dengan saya ke kantor, maka nanti penghasilan saya pasti akan lebih kecil gitu. Nah begitupun juga dalam arti, enak gak bakmi Jowo? Ya enak, nggak ada masalah kan, boleh gak dinikmati? Masa nggak boleh? Kan boleh dinikmati. Cuma pertanyaannya adalah kalau kita mau menikmati bakmi Jowo, berarti kita harus punya kemampuan untuk menggunakan si gula yang tadi kita konsumsikan masuk ke dalam tubuh kita untuk kita pakai sebagai energi. Jangan sampai gula itu kelebihan, akhirnya disimpan di dalam sel lemak, nanti problemnya sama jantung kita, gitu loh. Kan intinya itu. Gitu. Jadi bukan salah bakmi Jowonya, bukan salah makan bakminya, bukan salah tidur siangnya, aduh enak-enakan di rumah, kan gitu nggak apa-apa juga. Tapi paling tidak punya sebuah pemahaman
punya sebuah kecerdasan untuk kita bisa memilih mana yang ini. Jadi makan juga sama kalau teman-teman. Jadi nggak ada sebenarnya satu makanan yang paling jahat atau makanan yang paling baik. Itu nggak ada. Makanan itu pasti selalu kombinasi, rotasi, variasi, ya. Kita berbicara karbohidrat, kita bilang karbohidrat yang baik ya mungkin yang alami, yang berserat, ya. Misalnya sayur-sayuran, lalu ada ubi, ada apa namanya nasi merah misalnya kayak gitu ya. Lalu orang tanya, gimana kalau seandainya nasi putih boleh nggak? Nasi putih juga boleh, cuma seratnya aja lebih sedikit, sehingga kecepatan gula masuk ke dalam darah jadi lebih tinggi, dan potensi untuk disimpan di dalam sel lemak jadi lebih besar. Tapi bukan berarti nasi putihnya salah, tergantung daripada masing-masing orang aktivitasnya seperti apa. Tapi aktivitasnya cuma duduk aja di kantor, diam di rumah, tapi makan nasi putihnya banyak. Nah, nanti takutnya disimpan di dalam sel lemak, gitu. Bukan salah nasi putihnya, tapi kebanyakan. Kayak persis seperti misalnya Mas Joko bilang gini, Mas itu ada sepatu loh, keren loh, gitu ya. Oh, itu ada baju, sweater yang baru, model baru, keren loh. Atau misalnya ada sepeda, sekarang ya keren, wah sepeda ini keren, ini apa. Sebenarnya bukan salahnya sepedanya, bukan salah sepatunya, bukan salah bajunya gitu. Tapi salahnya adalah ketika kita harus membeli itu semua pagi, siang, sore, saya mau beli sepatu baru terus gitu. Nah, nanti nggak punya kemampuan untuk membayarnya gitu. Tapi sekali-sekali kan boleh, kenapa gitu. Selama kita punya kemampuan untuk membayarnya tidak ada masalah. Kayak tadi misalnya Mas Andi tadi sempat ngomong, boleh nggak kalau saya makan apa tadi, misalnya saya nggak makan udang gitu ya. Ini sebenarnya udang nggak salah sama sekali gitu. Udang seafood bahkan bagus sekali ya hari ini. Dia kasih kita zinc gitu ya, apalagi dikemasnya misalnya makannya udangnya udang rebus gitu ya kan bagus juga gitu. Kalau seandainya saya bilang saya mau udangnya saya mau pakai butter, pakai mentega boleh, tapi dengan catatan kalau menteganya tinggi, makan udangnya berarti tidak boleh makannya sama nasi. Kenapa? Karena pada saat kita meningkatkan kadar lemak di dalam tubuh kita, kita bisa pakai itu sebagai sumber tenaga, berarti kita nggak perlu membutuhkan karbohidrat. Gitu. Nah, jadi persyaratannya tuh banyak gitu sebenarnya, makanya kenapa kita mesti belajar aja gitu. Bukan berarti nggak boleh dan sebagainya, enggak gitu. Jadi justru apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Kalau urusan diet itu jangan pernah berfokus kepada apa yang saya tidak boleh. Tapi dalam urusan diet kita justru berfokus kepada lebih kepada pertanyaannya, istilahnya makanan-makanan sehat apa sih yang enak yang bisa saya konsumsikan. Lalu kira-kira ya, jadi pertanyaan yang sederhana. Persis kayak orang bilang gini, kenapa ya warung saya kok sepi terus? Justru pertanyaannya adalah apa yang bisa saya lakukan untuk membuat warung saya rame gitu. Pertanyaan yang berbeda akan mengarahkan jawaban yang berbeda dan aksinya nanti akan berbeda gitu. Nah, jadi saya rasa hal itu dalam kesehatan saya rasa itu penting. Makanya kenapa hari ini kita sibuk memuja-muji sebuah penyakit infeksi, tapi lupa memuja-muji kecerdasan tubuh manusia gitu loh. Jadi salah paham di sana gitu. Jadi yuk kita berfokus kepada kecerdasan tubuh kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan immune system kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat tubuh kita menjadi lebih kuat dan seterusnya sehingga akhirnya bahkan apapun juga di luar sana kita nggak membutuhkannya gitu, termasuk juga hal-hal yang seolah-olah harus dipaksakan seperti hari ini gitu ya, kalau memang tubuhnya pada dasarnya memang sehat gitu. Oke, wah betul, kembalinya ujung-ujungnya adalah kita perlu belajar dan memahami dengan baik ya Mas Ade ya. Betul Mas Andi. Wah luar biasa. Jadi ini ada yang tanya nih Mas Ade, bagaimana kalau makan nasi campur Indomie? Enak gitu. Ini pasti anak kos nih, ketahuan. Sama. Ya sebenarnya nasi karbohidrat simple, sederhana. Indomie karbohidrat simple, sederhana juga gitu. Nah jadi tantangannya daripada nasi dan Indomie dikombinasikan, nomor 1 kalorinya tinggi, nomor 2 disimpan di dalam sel lemak itu lebih mudah. Karena kecepatannya tuh tinggi dia ya. Artinya ketika memasukkan nasi atau mie instan ke dalam mulut kita, tubuh kita merubahnya menjadi gula, masuk ke dalam darah, gula darah kita meningkatnya tuh tinggi, cepat sekali. Nah, kalau kita lihat berdasarkan kalori pun juga luar biasa tingginya ya. Satu mie instan itu mengandung 300 kalori, apalagi saya senang yang jumbo 600 kalorinya gitu ya. Nah, sedangkan 1 menit kita membakar cuma 5 kalori.
Jadi bisa bayangkan waktu kita memasukkan itu kita sudah otomatis sudah ngutang 2 jam olahraga sebenarnya kan gitu ya kalau kita bilang kita mau membakar kalorinya. Tapi tantangannya adalah makanya kenapa mungkin salah satu aktivitas olahraga yang teman-teman bisa lakukan Mas Joko nih terutama dan teman-teman lain yang masih pada muda-muda dan mumpung masih belum gemuk juga, yaitu adalah bagaimana membuat satu keseimbangan dalam yang namanya pemegang saham di dalam tubuh kita tadi. Otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya adalah tulang. Nah, jadi latihan beban, resistance training atau weight bearing exercise seperti push up, seperti plank, seperti squat, seperti lunges, main pakai alat bantu, dumbbell, barbell gitu ya, menggunakan beban dan sebagainya, itu adalah aktivitas membakar gula yang paling efektif dalam waktu yang paling singkat. Nah, ketika ototnya rajin dilakukan, nah pada saat itulah terjadi yang namanya kalau istilahnya itu insulin sensitif, kebalikannya daripada resistensi insulin gitu. Jadi rajin latihan beban, makannya tapi juga masih tadi nasi sama mie instan, nasi dan mie instannya tiba-tiba nggak bisa disimpan di sel lemak. Kenapa? Karena kepakai untuk pemulihan si ototnya gitu. Oh. Hal itulah sebenarnya makanya tadi saya katakan ya siasat aja sebenarnya. Gitu. Balancing-nya ya. Ya, bukan berarti kita langsung bilang vonis bahwa mie Jawa jelek, mie instan nggak bagus, nasi nggak bagus, belum tentu. Tergantung teman-teman melakukan apa di sana, gitu ya. Oke. Oke, wah. Oke, Mas Joko, ada yang bertanya nih, Mas Joko. Yes. Tadi kaitannya dengan BMI ya, Body Mass Index. BMI. Body Mass Index ya. Body Mass Index itu sebetulnya kalau kita cari di Google, kita ketemu tuh angkanya berapa yang ideal, yang kurus, yang berapa, yang mana nih. Tapi ini ada pertanyaan BMR. BMR itu apa ya Mas Ade? Saya sendiri kurang paham. Tapi ini pertanyaannya begini nih. Bagaimana menaikkan BMR terutama jika usia semakin menua? Betul, tingkatkan latihan bebannya ototnya. BMR itu namanya basal metabolic rate. Basal metabolic rate itu adalah metabolisme atau rate atau istilahnya itu adalah metabolisme di dalam tubuh kita itu dipengaruhi oleh yang namanya jumlah otot di dalam tubuh kita. Nah, kebanyakan dari kita itu umur 30 tahun ke atas, itu yang terjadi dari berbagai pemegang saham itu. Otot itu adalah salah satu pemegang saham yang setelah umur 30 tahun kalau kita nggak rajin lakukan latihan pengencangan ototnya, dia pelan-pelan akan mengecil dan menurun. Nah, ketika terjadi penurunan otot, makanya kenapa terjadi kelemahan tulang. Makanya osteoporosis, osteoartritis, atau rematisme, atau dan sebagainya itu disebabkan karena ketika ototnya berkurang, maka tekanan pada tulang itu menjadi lebih besar. Ketika otot dikencangkan, maka yang terangsang kekuatannya justru malah tulang. Nah, jadi makanya kenapa kalau teman-teman tahu, jadi sekali lagi justru bagaimana meningkatkan BMR, basal metabolic rate-nya adalah dengan cara meningkatkan atau rajin melakukan latihan pengencangan ototnya. Termasuk juga orang yang usianya di atas 30 tahun. Nah, kalau tadi BMI, itu Body Mass Index, itu sebenarnya seperti saya katakan tadi, itu hanya sebuah indikator. Kayak orang bilang tingginya segini, berarti nanti dikurangi 10, dibagi, dan sebagainya. Nanti akan ada angka, dikatakan, oke, Anda normal, oh Anda kurang normal, dan sebagainya. Tapi kalau bagi saya pribadi, memang BMI menurut saya kurang akurat. Salah satu yang paling akurat sesungguhnya sebenarnya yang paling gampang adalah justru fat monitor aja. Jadi ketika body fat-nya kita tinggi, misalnya pria di atas 30%, berarti itu body fat-nya sudah terlalu tinggi, yuk kita harus turunkan body fat-nya untuk membuat kita lebih sehat. Karena ketika body fat pria di atas 30%, potensi untuk terjadinya berbagai penyakit degeneratif atau tadi penyakit tidak menular itu semakin besar. Kenapa badannya berat? Itu biasanya adalah lebih kepada sebuah konsekuensi yang kita hadapi, karena memang itu adalah hasil daripada sebuah akumulasi investasi perilaku kita yang salah. Makannya biasanya karbonya kebanyakan gitu. Jadi makanya perutnya jadi gemuk. Disebabkan karena fat liver biasanya. Karena liver terbatas, karbonya masuk terus, akhirnya makanya dia membludak. Nah, terutama banyaknya di omentum di bawah pusar kita perut gitu. Makanya cowok perutnya jadi besar. Nah, ketika perutnya besar itu akhirnya mempengaruhi metabolisme di dalam tubuh. Nah, makanya kenapa
Gimana cara yang paling gampang? Ya udah cut karbonya aja, karbonya dikurangin gitu. Kedua apa? Puasa. Nah, salah satu caranya Puasa? juga yang baik. Seluruh agama melakukan aktivitas puasa. Apakah Oh, di Islam, apakah di Kristen, apakah di Hindu, apakah di Buddha. Puasa yang sederhana yang bisa kita lakukan adalah puasa yang paling mudah, gampang, itu yang dikenal dengan namanya intermittent fasting, yaitu terakhir makan jam 9 malam, kita tidur, berarti pagi bangun, kita paling cepat boleh makan berarti jam 9 pagi. Gitu. Kalau terakhir makan jam 8 malam, kita tidur berarti pagi bangun paling cepat baru jam 8 pagi. Maksud saya, ini satu rumusan yang sederhana, yang paling gampang. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu, kita paling tidak punya porsi 50% daripada hari kita 24 jam itu, 12 jam itu tidak memasukkan racun ke dalam mulut kita. Apalagi bagi teman-teman yang memang tidak paham tentang diet kan gitu. Jadi pasti yang masuk pasti malah merugikan. Nah, tapi kita kasih istirahat badan kita 12 jam, maka potensi kita untuk meracuni tubuh kita berkurang jadi tinggal 12 jam. Belum lagi dipakai nanti mungkin pakai aktivitas yang lainnya lagi makin turun lagi misalnya gitu ya. Nah, jadi saya rasa satu hal yang sangat baik kalau kita melakukan aktivitas berpuasa itu. Makanya kenapa sebenarnya bahasa Indonesianya sarapan pagi, tapi sesungguhnya itu sarapan awal atau sarapan utama, dikenal dengan namanya breakfast. Breakfast itu dari katanya sebenarnya breakfasting, buka puasa. Nah, jadi kapan puasanya? Pada saat tidur. Gitu. Nah, jadi makanya kenapa lumayan dapat 12 jam. Tapi ada dari teman-teman sekalian bilang gini, saya udah kegemukan nih Mas Ade nih, saya kayaknya nggak usah deh makannya, saya langsung makan siang aja, saya skip breakfast-nya. Jadi breakfast saya breakfasting justru pada saat lunch time. Wah, lebih bagus lagi. Naik lagi jadi 15 jam, lebih bagus lagi. Nah, badan itu selalu akan diedukasi oleh perilaku kita. Nah, bayangkan kalau tiap hari kita makan itu hanya langsung makan siang, makan pagi nggak makan, malam terakhir makan jam 9 malam, berarti setiap hari kita badannya dilatih atau diedukasi sama kita untuk bilang bahwa ini Mas ini ya 15 jam nggak pernah ngasih kita makan loh. Apa nih yang harus kita lakukan? Badan akan membuat satu kecerdasan tersendiri. Membuat satu yang namanya homeostatis atau yang dikenal dengan yang namanya keseimbangan. Mekanisme atau mode mekanisme untuk membuat tubuh itu jadi lebih seimbang. Dengan cara apa? Selama ini dapat makannya dari gula yang ada yang tiap kali ngemil apa segala kita makan. Tapi karena bapak ini, mas ini, mbak ini baru makannya justru selalu makan siang dulu, kita semalaman sampai sepagian nggak dikasih makan, pada saat itu badannya akan bilang apa? Ya udah, kita ambil tenaganya dari mana? Dari lemak saja. Nah, jadi bisa bayangkan nggak terjadi, makanya namanya fat burning itu terjadi. Dan yang kedua, badannya semakin cerdas nih buat Mas Joko dan kawan-kawan. Dia bilang gini, kita kan mau bakar lemak ya, tapi kalau kita bakar lemak, tapi kan kita nggak mau si Mas Jokonya nanti kelemasan dan capek. Terus apa yang kita lakukan? Ya udah kita pertahanin ototnya, kita naikkan apa? Production human growth hormone-nya, dinaikin sama dia sendiri juga, sama badannya. Makanya saya katakan tubuh manusia tuh begitu cerdasnya, luar biasa. Ngomongin soal makanan aja, dia bisa akan membuat satu keseimbangan sendiri gitu. Tapi hari ini kita semena-mena mengatakan tubuh manusia tuh serendah itu gitu ya. Sampai kita harus pakai maskernya berpuluh-puluh, sampai harus nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak bisa dekat dengan siapapun juga. Saya rasa unik gitu ya hari ini. Jadi saya rasa apa yang bisa kita lakukan, yang mungkin saya bisa sampaikan pada teman-teman, ya mungkin sekedar pesan sponsor. Di satu sisi kita lakukan sebagai warga negara proteksi yang namanya kesehatan, protokol dari luar, ya silahkan dilakukan. Tapi yang paling utama, yaitu adalah justru lakukan yang namanya protokol sehat dari dalam, yaitu adalah pola perilaku kita. Kenapa? Karena tubuh kita begitu cerdasnya. Jadi jangan sia-siakan kecerdasan tubuh kita. Makanya kenapa saya katakan tadi, saya bersyukur nih, mungkin Mas Andi juga sama ya, karena pola hidupnya kita sehat ya Mas ya. Mungkin terakhir kita masuk rumah sakit mungkin 51 tahun yang lalu kali ya Mas ya, waktu dulu ibu kita lahir. Waktu lahir ya. Waktu lahir. Iya, waktu lahir dulu aja. Selebihnya membayangkan kalau seandainya saya, orang seperti Mas Handi, kita bisa
nggak menyusahkan dunia medis selama 50 tahun dan semua orang akan mengikuti jejak kita, kita baru masuk rumah sakit mulai besok aja Mas, nanti kalau udah umur 51 ya Mas ya, gitu misalnya gitu. Tapi itu pun aja kita nggak mau tadinya kan ya Mas Sandi ya. Tapi anggap Mau, aja Mas Adi. cerita, ya nggak mau, tapi anggap saja Mas ceritanya kita baru sakit baru mulai dari umur 51. Bukankah kita memberikan kontribusi yang begitu besar pada negara kita? Selama 50 tahun seluruh warga negara Indonesia, selama 50 tahun pertama, seluruh warga negara Indonesia tidak nyusahin keluarganya. Bukankah menyenangkan gitu? Nah, program jaminan kesehatan nasional, Kartu Indonesia Sehat, kalau teman-teman tahu, itu kan subsidinya kan dari orang yang sehat, istilahnya membayar orang yang sakit. Iya. Nah, jadi kalau yang sehatnya banyak, bayangin seluruh masyarakat di Indonesia, generasi mudanya, nggak pernah masuk rumah sakit selama 50 tahun pertama, kecuali yang kecelakaan gitu ya. Nah, bukankah itu akan membantu luar biasa? Itu yang disebut dengan namanya the real flattening the curve sesungguhnya. Flattening the curve itu kan adalah ketika terjadi curve yang tinggi, yang sakit itu kebanyakan, sedangkan tenaga medisnya tidak mampu menangani. Makanya kenapa kita semua disuruh di rumah itu bukan supaya tidak terjadi keterjangkitan, tapi kita disuruh di rumah karena supaya nanti kalau seandainya kita harus sampai sakit dan harus masuk rumah sakit, itu jumlahnya tidak berbondong-bondong sehingga rumah sakitnya kewalahan. Makanya kenapa disebutnya flattening the curve gitu. Nah, tapi kesalahpahamannya kita akhirnya sekarang ini sibuk bertempur, memenangkan pertempuran melawan ketidakterjangkitan, tapi akhirnya harus gugur dan kalah mati gara-gara stres, diabetes, hipertensi, jantung, stroke, dan lain-lainnya, termasuk juga mulai dari mental illness, social illness, dan economic illness hari ini ya. Economic illness. Jadi saya rasa bukan hal yang bijaksana gitu ya. Justru apalagi kalau kita lihat lagi juga hampir semua yang terjangkit juga kan 99,7% itu semuanya sembuh gitu. Jadi saya rasa sangat unik ketika kita hari ini harus mengorbankan semuanya seperti sekarang ini ya. Jadi bukan hal yang bijaksana. Makanya kenapa sebuah kebijakan itu harus dievaluasi. Tapi yang paling utama menurut saya, what is the new normal adalah kenormalan baru ketika masyarakatnya punya pola perilaku yang lebih sehat daripada sebelumnya. What is normal? Merokok. What is new normal? Tidak merokok. What is normal? Dulu konsumsi alkohol. What is new normal? Tidak mengkonsumsikan alkohol yang berlebihan. What is normal? Dulu semua makanan dimakanin. What is new normal? Sekarang memilih pola makan yang lebih sehat. What is normal? Nggak pernah olahraga. What is new normal? Olahraganya lebih rajin. Dan seterusnya, dan seterusnya. Wah, new normal yang sebenar-benarnya nih. Tuh, dengerin tuh. Bukan maskernya, tapi sehatnya ya. Betul Mas Joko. Mas Joko, saya minta tolong nih Mas Joko, mulai banyak pertanyaan masuk nih, tolong dilihat sambil Mas Joko melihat nih, saya mau ada sesuatu yang mau saya tanyakan nih kaitannya dengan yang Mas Adi tadi sudah sampaikan ya. Berarti makan pagi itu apakah wajib atau tidak sebetulnya Mas Adi? Iya, makan pagi itu bukan kewajiban, tapi memang kadang kita kan membuat satu budaya, ya. Budayanya adalah bahwa makan pagi dulu sebagai satu amunisi bagi kita, gitu. Nah, cuma memang yang menjadi tantangan hari ini adalah mungkin Mas Handi, lebih kepada kayak kalau kita melihat daripada statistik ya, membayangkan obesitas menjadi penyebab yang namanya kalau istilahnya itu chronic disease gitu, atau kayak tadi saya katakan klaim-klaim BPJS Kesehatan itu nomor 1 disebabkan karena obesitas, nomor 2 karena rokok, nomor 3 karena stres, lalu baru yang lain-lainnya. Jadi kegemukan itu karena karbohidrat yang berlebihan, karena gula dan sebagainya, karena makanan proses dan sebagainya, itu dialami ternyata bukan cuma orang yang kaya atau kelas menengah ke atas ya gitu, bahkan orang yang miskin sekalipun atau kelas menengah ke bawah ya, atau di bawah sekalipun juga mengalami hal yang sama. Nah, makanya kenapa akhirnya dibuatlah siasat itu gitu. Jadi siasat itu kembali lagi
ditujukan lebih kepada hampir mayoritas kebanyakan dari kita yang memang perutnya kegemukan gitu loh. Makanya jadi memang makannya kebanyakan, makanya menyenangkan kalau seandainya kita mencoba untuk mengurangi porsi makan kita. Nah, salah satu meal atau jadwal yang paling mudah kita potong itu adalah memang di jadwal di pagi hari itu tadi, gitu ya. Karena pada saat itu biasanya badan akan beradaptasi untuk menggunakan lemak. Makanya kenapa biasanya menggunakan glukos sebagai sumber tenaga, ketika dia badannya dengan cerdas menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, ketika terjadi yang namanya fat adapted atau terjadi adaptasi menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, badannya menjadi jauh lebih sehat gitu. Ya, oke, betul sekali. Saya sangat terinspirasi dengan penjelasan yang lebih lagi ini. Luar biasa. Sambil menunggu Mas Joko, apakah ada sudah? Nih seputar makanan, saya punya pertanyaan terakhir nih, Kak Ade. Pertanyaan terakhir kamu seputar makanan. Jadi makanan cukup sampai sini ya. Di sini kita bahas yang sehat-sehat ya. Di sini kita bahas yang capek-capek keringetan. Saya pertanyaan terakhir nih, Kak Ade ingat ini Ade siapa namanya? Siapa sih namanya? Arya ya Mas. Arya Permana, betul. Itu dulu gimana sih Mas kok Kak Ade kok bisa sampai berkomitmen untuk bantu anak ini? Mungkin teman-teman yang belum tahu, Arya Permana itu anaknya seperti ini. Saya share ya. Nah, ada yang ini nih. Iya. Langsung dijawab aja ya Mas Joko ya. Ya, sambil dijawab nggak apa-apa. Iya, baik. Iya, jadi sekali lagi sebenarnya ini salah paham lagi ya, ibarat kayak mungkin saya difitnah karena kebaikan gitu. Ini fitnah kebaikan ini namanya. Jadi katanya dokter sudah lepas tangan, semua orang udah lepas tangan, nggak bisa inin Arya, terakhirnya dia ketemu Aderai, akhirnya jadi kurus gara-gara Aderai. Jadi jadi saya difitnah karena Arya kurus gara-gara saya. Jawabannya sebenarnya jadi kalau bicara saya ada peran, ya tentu ada peran, karena saya memang ada perhatian yang besar sama Arya sejak 4 tahun yang lalu. Hubungan saya juga baik sama orang tuanya, sama Arya. Bahkan mungkin bisa bilang setiap hari atau 2 hari, 3 hari sekali tuh pasti WA-WA-an, ajarin orang tuanya pola makan, motivasi Arya. Bahkan saya juga menyuap Arya gitu ya, menyuap itu dalam arti bukan nyuapinnya Aryanya, tapi saya menyuap Arya dengan motivasi gitu ya. Salah satunya beliin dia apa, tapi saya suruh dia lari dulu gitu. Atau saya dipraktekkan. Iya, jadi sebenarnya Arya itu sebenarnya lebih kepada, kalau menurut saya itu adalah hasil kolaborasi dari berbagai elemen lah. Kesatu ada peran dunia medis di sana, kedua ada peran orang tua di sana, ketiga ada peran saya mungkin di sana, dan yang terakhirnya ada peran Aryanya sendiri gitu dalam case ini, karena Arya termasuk orang mungkin yang perannya paling besar ya, karena dia waktu sejak gemuk sampai bisa kurus itu memang yang kepengen kurus itu Arya, bukan orang lain gitu ya. Dianya yang kepengen. Gitu. Jadi satu hal yang jarang, biasanya kadang-kadang orang yang kepengen kan orang lainnya gitu ya, orang tuanya atau pacarnya atau mungkin siapanya. Tapi kalau ini dia benar sendiri. Dan kedua juga dalam kasus Arya juga anak muda, dalam arti masih kecil gitu ya, umur 9 tahun, berat dia itu 85 tadinya. Dia sebenarnya dengan anak umur 8 tahun, beratnya 85, sebenarnya itu udah berat. Saya dulu waktu umur 10 tahun berat saya cuma 25 kilo gitu. Nah, Arya umur 8 tahun beratnya 80 kilo. Nah, dia setiap malam itu minum teh manis ya. Itu di gelas itu ada kurang lebih 20 setiap malam sambil main game ya. Terus dia konsumsi mie instan itu paling tidak 6 bungkus setiap hari. Nah, dalam 1 tahun terjadi kenaikan 110 kg. Jadi dari 85 naik menjadi 198 kg dalam 1 tahun gitu ya. Nah,
dalam 4 tahun Arya berhasil kembali menurunkan itu semua gitu. Dan kebetulan waktu saya bikin video itu di Instagram saya, memang saya hanya lebih kepada kayak memori buat saya aja dari pertama dulu 4 tahun yang lalu saya bertemu Arya sampai hari ini ketika si Arya main lagi ke gym saya kan latihan ketika udah mulai kurusan. Nah, tampaknya dalam video itu atau dalam foto itu terlihat fantastis gitu ya kelihatannya gitu ya. Tapi yang orang tidak sadari itu prosesnya tuh hampir 4 tahun gitu loh. 3,5 tahun hampir 4 tahun gitu. Jadi mungkin jadi viral atau jadi hebohnya mungkin karena itu gitu. Jadi saya pikir sebenarnya nggak ada satu apa ya, kalau saya melihat sebenarnya tidak ada satu hal yang gimana, semua orang bisa gitu, mau turunin berat badan itu semua orang nggak susah. Tapi memang kalau dalam hal Arya memang banyak faktor lah tadi seperti saya katakan, termasuk juga ketika dia operasi bariatrik, surgery dan sebagainya gitu ya. Saya rasa itu juga punya peran juga di sana sehingga Arya makannya jadi lebih sedikit dan sebagainya. Tapi di sisi lain kualitas kesehatannya kan juga jadi terganggu. Tapi di sisi lain Arya orang yang semangat sekali dan ya saya bersyukurlah, maksudnya hubungan saya sampai hari ini gitu ya masih terus gitu. Bahkan saya motivasi Arya sampai hari ini tuh masih terus gitu ya. Jadi saya senang aja karena menurut saya punya gym ya, kalau teman-teman tahu ya. Itu di gym saya itu 60% itu profilnya itu semua tuh hampir bisa dibilang sama-sama Arya gitu. Tapi mungkin tidak separah Arya dan tidak semudah Arya gitu. Tapi pria, wanita semua ingin menurunkan berat badan. Dan yang saya lakukan adalah dengan merubah pola makan dan mengajarkan mereka cardiovascular exercise, latihan resistance training, latihan beban, perubahan mindset. Ya bersyukur semuanya berhasil gitu ya. Jadi saya pikir kenapa nggak saya bantu Arya juga gitu sih alasan saya kalau dalam case Arya. Iya. Wah. Luar biasa ya turunnya. Iya. Nah itu dari segala faktor yang mempengaruhi itu kiranya paling besar, paling menentukan di mana ya Kak Ade? Ya kalau saya rasa paling menentukan kan satu adalah Arya makannya jadi lebih sedikit karena kan yang tadinya minum teh manis itu kan udah nggak minum lagi. Yang tadinya makan mie instan udah nggak makan lagi. Jadi itu kan udah bantu sekali gitu. Kedua, Arya aktif ya. Jadi dia senang main bola, gerak. Aktif sekali dia. Bahkan waktu lagi gemuk aja dia aktif gitu. Jadi yang berhentiin dia olahraga tuh karena dia kecapean aja gitu, bukan karena dia nggak mau olahraga. Kalau orang kan kebalikan ya, tenaganya ada tapi emang dia nggak mau olahraga gitu ya karena. Dan yang terakhir mungkin kalau saya rasa kelebihannya Arya itu mungkin itu yang bisa kita pelajari juga kita semua itu, Arya itu tanpa asumsi gitu. Tanpa asumsi itu maksudnya gini, orang kalau gemuk disuruh kurus, baru diajarin sebentar aja asumsinya udah banyak gitu ya. Oh enggak, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya saya nggak bisa deh, ini gini. Ntar belum lagi dia malu sama dirinya, ntar dia bilang, oh kalau saya gini nanti gini gak? Kalau seandainya saya gini nanti ntar gini gak? Jadi terlalu banyak asumsi di kepala yang melemahkan hati, yang nanti akhirnya malah menahan dia untuk bisa mendapatkan kemajuan yang diharapkan. Nah sedangkan Arya nggak ada asumsi, disuruh olahraga dijalanin aja. Disuruh main ini jalanin aja. Di gym saya ada 10 alat, dari sini pindah sini, dijalanin aja sama dia. Kayak game kayak dia, dimainin aja sama dia. Ini udah, pindah ke sini, udah, dipindah ke sini, udah. Terus begitu terus. Jadi saya pikir satu hal yang baik adalah ketika ya tadi memang dalam case Arya ini case yang unik gitu. Terutama dalam peran Arya sebagai anak muda atau anak kecil ini yang memang dianya sendiri juga kepengen kurus dan dianya senang gerak gitu. Jadi itu benar-benar berperan sangat besar, Mas Joko. Wow, tapi nggak mustahil ya. Jadi Arya aja bisa loh, teman-teman. Ya. Oh iya, pasti. Kamu bisa, Joko. Nih, saya mau mempersuasi seseorang nih habis ini. Tadi sistemnya apa tadi menyuapnya kayaknya menarik. Saya harus suap pakai apa ya nanti? Suapnya saya beliin game tapi harus turun 10 kilo dulu. Saya beliin apa ya? Oh, terima kasih, ini udah menjawab banyak pertanyaan ya. Kayaknya ini banyak pertanyaan soal makanan juga nih. Nah, BMR, BMI,
Sambil Mas Joko lihat-lihat pertanyaan, saya mau selingi dulu nih. Silakan Pak Andi. Mas Ade, ini kan Ya, sekarang Mas Andi. nih lagi musim-musim orang olahraga, istilahnya goes ya, sepeda. Nah, sepeda nih. Nah, ini nih agak sedikit horor nih ya, Mas Ade, pertanyaannya nih. Apakah olahraga sepeda itu bermanfaat bagi kesehatan atau vitalitas pria? Atau bahkan sebaliknya, dibandingkan dengan olahraga lari, mana yang lebih efektif dan mana yang lebih aman? Nah, kira-kira begitu. Gimana Mas Adi? Ya, baik Mas. Mungkin saya jawab secara umum dulu saja ya. Aktivitas olahraga seperti misalnya berlari, berenang, naik sepeda, itu adalah aktivitas yang masuk dalam kategori yang namanya cardiovascular exercise atau aerobik aktivitas, atau yang dikenal dengan aktivitas melatih kekuatan otot jantung. Gitu ya. Kardio. Itu satu dulu. Ya, kardio ya namanya. Jadi melatih kekuatan otot jantung. Itu satu. Kedua, pada saat kita berlari, pada saat kita bersepeda, pada saat kita berenang, tergantung daripada seperti apa yang kita lakukan gitu. Yang kita lakukan adalah lebih kepada durasinya, apa intensitasnya, atau apanya gitu. Nah, itu juga akan berpengaruh kepada tujuan yang ingin kita harapkan. Sebagai contoh paling gampang sederhana, misalnya seseorang yang larinya sprint. 10 detik lari cepat, lalu jalan 2 menit, lalu lari cepat lagi 10 detik, lalu jalan lagi 2 menit. Atau ada juga yang lari 30 menit aja, udah jogging aja santai gitu ya. Atau ada juga yang cuma jalan saja, misalnya 1 jam, misalnya seperti itu. Nah, semua itu tergantung dari kondisi masing-masing orang gitu. Kalau orangnya sangat fit sekali, kalau dia mau badannya fit, kalau dia mau melakukan aktivitas yang tadi cepat lari, habis itu jalan lagi, lalu lari lagi, cepat lagi, seperti misalnya kayak pendekatan-pendekatan sekarang ya, misalnya kayak bootcamp dan sebagainya. Itu saya rasa kalau seandainya misalnya dilakukan oleh orang yang fit, kenapa tidak? Kayak sepeda misalnya kalau kita memakai contoh misalnya RPM gitu ya Mas ya, atau misalnya spinning classes gitu ya, itu bagi yang udah fit saya rasa bagus karena dia kan high intensity interval training biasanya kayak gitu. Jadi cepat, ntar pelan lagi, cepat, nanti pelan lagi kan kayak gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kalau seandainya bagi orang yang gemuk, ini hubungannya dengan kalau kita ngomongin namanya mitokondria, itu adalah salah satu dapur energi di badan kita yang mentransfersi energi menjadi mentransfersi lemak menjadi energi. Nah, membutuhkan itu oksigen dalam proses pembakaran lemak tersebut. Nah, makanya kenapa waktu lari atau waktu naik sepeda itu nggak boleh terlalu capek, ngos-ngosan atau apa gitu. Kalau bisa secukupnya aja karena masih membutuhkan oksigen untuk menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Makanya kenapa ada indikator lain yang dipakai yaitu adalah 60-80% daripada maksimal detak nadi kita per menit, kita menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Nah, maksimalnya adalah 220 dikurangi umur. Nah, sedangkan kalau kita bisa di 60% ya daripada 220 itu, berarti kita sudah mulai menggunakan lemak sebagai sumber tenaga pada saat di mana tidak terjadi yang namanya kehadiran insulin atau karbonya udah dibakar. Makanya kenapa kayak naik sepeda, kayak lari, butuh waktu kurang lebih sekitar 20 menit dulu buat bakar gulanya sebelum dia menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Kecuali dia melakukan aktivitas pada saat fasted cardio. Pada saat perut kosong, dia mungkin 5 menit aja udah bisa pakai. Atau dia cardio setelah latihan beban. Gitu. Nah, jadi kurang lebih itu. Ini saya ngomongin secara umum. Nah, tapi sekarang saya menjawab pertanyaan lebih spesifik. Mungkin tadi saya mengerti maksudnya Mas Handi, misalnya kayak sekarang ini banyak orang naik sepeda gitu ya, kadang-kadang nanti duduknya apalagi pria gitu ya, ntar kena gitu ya, kelamaan gitu ya duduk di joknya dan sebagainya, nanti apakah bisa ada pengaruh gak dengan misalnya kayak hormon pria di productionnya kan, testicle dan sebagainya gitu ya, makanya kenapa disebut testosteron dan sebagainya, ya itu lebih kepada kalau menurut saya memang kita apapun juga pilihan olahraga kita, teman-teman sekalian harus lebih bijaksana saja gitu ya. Begitupun juga naik sepeda pun juga sama juga. Tapi kalau saya justru PR-nya kalau menurut saya buat teman-teman adalah
Kalau kardio, teman-teman boleh pilih divariasikan aja. Persis kayak tadi makan sayur, variasi aja. Sekali waktu makan brokoli, sekali waktu makan kembang kol, sekali waktu makan toge, sekali waktu makan kangkung, sekali waktu makan yang lainnya. Nah, kardio pun juga sekali waktu dikombinasikan, silahkan. Kadang naik sepeda sekali waktu, kadang boleh lari atau jalan kaki, kadang boleh berenang misalnya. Apalagi kalau yang udah usia meningkat, renang adalah aktivitas yang paling bagus karena stres di persendian paling rendah. Nah, kombinasinya adalah dengan apa? Dengan latihan beban. Nah, justru yang saya lihat di sini malah tidak terjadi aktivitas latihan pengencangan otot rangka. Yang sesungguhnya adalah itu yang membakar gula, itu yang membuat imun sistem menjadi lebih kuat, lebih meningkat, dan sebagainya. Itu nggak dilakukan. Makanya kayak saya bilang unik hari ini gitu ya. Kayak kampanye-kampanye olahraga, itu aktivitas justru yang mesti dilakukan, kayak push up gitu. Makanya kenapa saya buat push up challenge gitu ya. Kenapa nanti besok saya mau buat yang namanya lower body part challenge juga, kayak misalnya squats atau lunges gitu ya, atau naik turun tangga gitu ya. Itu adalah aktivitas yang luar biasa. Kenapa? Karena kita bakar gula. Nah, sedangkan gula adalah tempat di mana yaitu tadi yang namanya patogen itu senangnya ada di gula gitu loh. Sedangkan kita harusnya kita bakar gula. Nah, problemnya daripada tubuh itu bermasalah terhadap penyakit itu adalah disebabkan karena biasanya simple sugar atau juga bisa datang dari fruktosa gitu, atau teman-teman sering kalau pernah dengar namanya high fructose corn syrup gitu. Nah, itu juga. Nah, makanya kenapa kalau kita paham tentang kesehatan hari ini tuh sangat unik gitu. Seolah-olah jawabannya itu semua terselesaikan dengan kita cukup dengan cuci tangan dan pakai masker. Tapi yang tidak disadari adalah kita mensabotase setiap hari, teman-teman sekalian. Setiap hari kita sabotase tubuh kita dengan mengkonsumsikan fruktos, mengkonsumsikan high fructose corn syrup, trans fat, mengkonsumsikan simple sugar, gula, dan sebagainya masuk mulut kita. Bahkan kalau teman-teman lihat ya, oh saya baru bikin ini, lalu diposting kan di Insta Story, apa segala, semua isinya cuma simple sugar, simple sugar, simple sugar. Benar-benar ibarat kayak bunuh diri semua dari dalam gitu ya. Tapi di luarnya itu maskernya udah banyak banget gitu. Tapi nggak bisa menolong begitu. Makanya kenapa teman-teman bisa melihat, makanya kenapa akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah korbannya yang sakit semakin banyak gitu. Tapi yang akan mengklaim kesakitannya adalah siapa? Penyakit infeksinya gitu. Seolah-olah penyakit infeksinya mematikan, padahal yang mematikan adalah ulah perilaku saya sendiri. Paham ya teman-teman ya? Mesti hati-hati di sana. Iya. Luar biasa ini. Iya. Nih, tadi ada yang bertanya. Tadi kan ada pertanyaan nih, olahraga jalan kaki aja 30 menit 3 kali seminggu sudah cukup kah? Atau perlu angkat badan? Sudah dijawab ya, jadi harus angkat beban. Biar ototnya terjadi dan tulangnya juga semakin kuat ya. Gitu ya, Kak Ade. Betul. Ya, bukan berarti harus ototnya besar atau apa, enggak. Tapi lebih kepada menjaga keseimbangan saja. Makanya nanti hubungannya nanti ke BMR, tepat sekali. Gitu. Ke lean body mass hubungannya ke BMR. Ya, betul. Nih Pak El sudah mulai angkat air mineral nih Pak. Terima kasih Pak, luar biasa. Menginspirasi saya Pak. Nah. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi Mas Joko atau saya selingi dari saya? Silakan Pak. Ini saya biar screening dulu nih Pak. Mas Andi silakan mau tanya apa lagi Mas Andi. Iya. Ini menyambung tadi Mas Ade sudah sampaikan tentang olahraga angkat beban ya. Itu betul, tadi saya sempat melihat di kolom chatting itu ada pertanyaan olahraga angkat beban atau body weight training itu cocok dimulai di usia berapa Mas Ade? Karena ada seperti ini nih mitos, ini kembali mitos. Apakah mitos atau fact saya nggak tahu bahwa angkat beban itu mengurangi atau bahkan menghambat pertumbuhan tumbuh anak. Kemarin waktu kita cerita-cerita nih di teman-teman ini Pak Elia itu merasa, wah berarti saya kecil kebanyakan fitness nih, makanya saya bisa pendek begini gitu. Kira-kira betul nggak Mas Ade? Iya, itu mungkin memang mitos ya, sekali lagi. Jadi kalau kita kadang-kadang sering lihat orang misalnya, terutama atlet-atlet angkat besi ya, kenapa dia pendek-pendek ya, itu bukan karena dia sering ngangkat beban sehingga
badannya jadi pendek, tapi karena lebih kepada aktivitas angkat besi itu sangat menguntungkan gitu ya bagi atlet-atlet yang memiliki tinggi badan yang pendek gitu, sehingga range of movement gerakannya itu menjadi lebih mudah bagi orang pendek dibandingkan dengan kalau kita jadi atlet angkat besi dengan tinggi badan yang di atas 180 ke atas gitu ya. Nah, sama juga dengan persis seperti kalau orang main basket atau main volley, justru yang diuntungkan adalah orang yang tinggi gitu ya. Karena apa? Karena rasio dia untuk dari lantai untuk meloncat sampai ke lewati net atau misalnya itu otomatis dia akan lebih nyaman gitu ya. Jadi makanya saya katakan tadi beberapa hal yang sederhana saja. Kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu anaknya mau supaya tinggi, katanya silakan aja sering pegang bola voli, main bola voli, nanti bisa tinggi. Nah pas dia pegang bola voli, dia bilang kok saya nggak tinggi-tinggi ya anaknya gitu ya. Ya karena jawabannya yang main voli itu dia bukan tinggi karena main voli, tapi dia udah tinggi dulu baru dia diminta untuk main voli gitu. Nah begitupun juga atlet angkat berat, dia bukan karena pendek karena diketekan gitu. Karena kalau ada istilah ada gelap berarti ada terang, ada kanan berarti ada kiri, ada atas berarti ada bawah. Berarti kalau seorang anak itu kalau ditekan itu jadi pendek, berarti kalau mulai besok saya minta bapak-bapak ibu-ibu tolong anaknya ditarik aja ya semua. Jadi biar pada tinggi semua nanti. Jadi aktivitas menarik dan menekan itu tidak mempengaruhi pertumbuhan anak gitu ya. Pertumbuhan anak itu dipengaruhi justru oleh nutrisi, dipengaruhi oleh aktivitas olahraga, aktivitas keaktifannya ya dalam bergerak, dan juga mungkin juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Tapi sekarang juga genetik itu faktornya terlalu kecil sekali karena anak-anak sekarang bapak ibunya pendek tapi anaknya pada tinggi-tinggi. Wow, ini ada pertanyaan menarik nih. Masalah tinggi badan, balik lagi ke sana ya, tinggi badan. Itu untuk teman-teman yang masih SMP atau masih muda lah istilahnya, itu kira-kira ada nggak olahraga tertentu yang bisa merangsang tinggi badan lebih maksimal? Mungkin diperkenalkan dengan olahraga aja kalau saya rasa. Justru dengan rajin olahraga dan juga pola makannya, kalau pola makannya nutrisinya baik, dari orang tuanya saya rasa itu juga bisa akan membantu. Tapi kembali lagi seperti saya katakan, kadang-kadang juga sebuah mitos juga ya ketika orang beranggapan adalah bahwa tinggi itu sukses gitu ya, kalau pendek itu berarti gagal gitu ya. Jadi kalau menurut saya lebih tidak, kalau seandainya saya punya putra gitu atau saya punya keponakan atau apa, kalau buat saya pasti akan selalu bilang jangan berfokus kepada tinggi atau pendeknya, tapi berfokus kepada kebagusan badannya gitu loh. Jadi badannya tinggi tapi gemuk juga gitu, atau badannya tinggi tapi cungkring gitu, kurus juga, jadi kan nggak bagus gitu. Yang lebih bagus itu justru adalah bukan tinggi atau pendeknya, tapi memiliki keseimbangan komposisi tubuh tadi yang saya katakan tadi ya, komposisi tubuhnya terutama otot dan lemaknya ya saya rasa. Ini waktu Kak mundur rasanya kok saya jadi ikut pengen mundur berdirinya tegap ya. Gede banget badannya, ya ampun. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Ini pertanyaan menarik nih, saya juga pernah ngalamin nih. Jadi suatu hari, ini ada pertanyaan nih dari Pak Budi. Dia bertanya, sudah pernah jogging 30 menit setiap hari, dan dia bisa turun 7-8 kilo. Rutin itu, dia jogging 3 hari. Nah, ada efek sampingnya, yaitu kalau malam merasa agak kedinginan. Itu kira-kira kenapa ya? Sebenarnya nggak ada hubungannya sama larinya pasti ya. Sesuatu yang udah baik dilakukan dijalankan saja ya. Kalau seandainya malam kedinginan atau apa itu pasti lebih kepada mungkin faktor lain ya, saya yakin ya. Karena mungkin bisa karena makanan, bisa karena apa, termasuk juga bisa karena memang mungkin apakah sirkulasi udaranya mungkin ya di kamar yang mungkin kurang tepat dan sebagainya gitu ya. Kalau lebih kepada masukan saya buat Mas siapa tadi yang lari tadi? Mas Budi. Mas Budi nggak ada salahnya boleh lakukan aktivitas dikombinasikan, latihan tadi kan larinya juga udah jalan, latihan beban juga ya, sehingga ototnya juga tambah banyak, maka imun sistemnya jadi lebih kuat juga tadi ya, gampang kedinginan dan sebagainya. Ya, masa ototnya ditingkatkan juga ya, apalagi usia
semakin meningkat, semakin butuh latihan pengencangan otot rangka. Otot rangka. Iya. Jadi latihan otot itu tidak sederhana dan tidak simpel, tapi memang itu sebuah keharusan ya Mas Ade ya. Ya, saya rasa untuk menjaga keseimbangan, karena banyak orang terjadi yang namanya, yang tadi saya katakan osteoporosis itu lebih banyak terjadi justru sebenarnya karena yang namanya sarkopenia, yaitu adalah jumlah otot yang menurun, akhirnya yang menjadi konsekuensinya kerja tulang kita yang jadi berat gitu. Terakhirnya kita salahin tulangnya karena tulangnya keropos katanya. Sama kayak pelari maraton. Banyak yang tulangnya keropos, lututnya sakit, lalu dia salahin lututnya, padahal gara-gara larinya kelamaan, ototnya berkurang. Makanya belakangan pelari maraton sekarang melibatkan aktivitas latihan pengencangan otot paha gitu. Oh. Jadi sebetulnya latihan beban, latihan otot itu bisa saya sebut menjadi dasar untuk hampir semua cabang olahraga ya Mas Ade ya. Iya, bukan cuma cabang olahraga, bahkan ibu saya usianya udah 76 tahun ya. Kebetulan saya taruh beliau kamarnya di lantai 2. Jadi tiap hari dia naik turun tangga, sehingga otot kaki dikencangkan, maka yang terangsang kekuatannya tulang dia. Sehingga jadi berbeda sama ibu-ibu yang umurnya udah 80 tahun, jangankan bisa naik turun tangga, mungkin jalan rata aja nggak bisa. Tapi bersyukur ibu saya jadi punya kekuatan yang baik hanya gara-gara tidak sengaja punya otot yang cukup gitu ya. Wah, iya betul ya. Berarti habis ini Joko pindah ke lantai 2 Joko. Juga nanti berarti Elia boleh jadi atlet angkat besi ya, karena mumpung dia pendek, motion of movement-nya jadi pendek, itu cocok buat angkat besi Elia. Wah, ini. Sementara atlet angkat galon dulu, Pak. Bang Ade, saya mau coba bahas satu topik tentang diet ya, Bang Ade ya. Iya, silakan Mas Andi. Kan kita nih tahu ya, kalau saya karena dari dulu ngikuti, saya pernah ikut seminarnya Kak Ade di Semarang waktu itu, bahwa diet yang baik adalah, ini kalau saya salah menangkap mungkin karena saya murid yang buruk ya, Bang Ade, tolong dikoreksi. Lebih baik makan 6 kali dalam sehari, tapi porsinya sedikit-sedikit, daripada saya makan 3 kali tapi porsinya besar. Itu saya nangkap seperti itu dan saya jalankan seperti itu sampai sekarang. Saya merasakan manfaatnya baik buat saya. Tapi kan kita lihat nih, di luar ada banyak sekali metode diet. Ada yang ada pakai window period, jadi hanya makan 1 hari selama 8 jam, setelah itu stop, atau pakai yang metode, ya saya kalau nyebut merek mungkin nggak enak ya, tapi banyak sekali metode diet. Nah, bagaimana nih memilih metode diet yang cocok nih Bang Ade? Betul. Baik. Terima kasih. Semuanya sebenarnya ada jawabannya. Kalau saya selalu merasa, semua jenis diet itu sah saja. Semua jenis diet baik adanya. Namun semua jenis diet juga memang punya persyaratan atau requirement masing-masing. Kayak tadi misalnya Mas makannya sedikit tapi sering misalnya gitu ya. Tapi waktu kita bilang sedikit tapi sering, kita tahu kan Mas pasti menjaga yang namanya 4 aspek daripada elemen diet tadi. Pilihan jenisnya pasti dijaga. Penyajiannya pasti dijaga. Lalu juga jadwal timingnya tadi kan pasti kan teratur juga, dan jumlahnya sesuai kebutuhan kita masing-masing. Nah, ketika kita mau bersedia untuk belajar, menggunakan jenis diet seperti itu baik. Tapi bagi orang yang kadang-kadang nggak mau belajar, intermittent fasting adalah yang paling mudah, Mas. Gitu. Jadi ya udahlah, kamu boleh makan, yang penting cuma waktu kamu cuma 6 jam ya. Silahkan deh kamu mau makan 6 jam, mana bisa juga dia makan banyak juga kan Mas ya. Kadang paling 2 jam aja cuma bisa makan, udah kenyang, akhirnya udah lewat, terakhirnya udah harus puasa lagi, kan gitu ya. Gitu. Nah, jadi memang terutama bagi orang yang tidak, kadang-kadang mungkin tidak berkeinginan untuk mau cari tahu atau mau belajar, kadang-kadang juga mau udahlah, yang gampangnya aja ajarin saya dong, yang mudah.
mungkin pendekatan intermittent fasting termasuk salah satu pendekatan yang kalau istilahnya friendly strategy gitu. Tapi kalau pendekatan yang Mas tadi memang agak sedikit rumit gitu. Tapi kebetulan karena Mas Andi kan mungkin ya komunitas anak fitness juga kelihatannya gitu ya. Jadi udah tahu, oh saya makan ayam dadanya, nasi merah gitu ya kan Mas. Lalu misalnya oh telur, putih telur rasionya 1:5. Kalau saya makan putih telurnya 5, oke, kuningnya cuma boleh 1. Tapi nanti saya coba pilih sumber lemak, saya ambil dari salmon atau saya ambil dari nuts misalnya. Tapi itu pun juga saya pilih-pilih dan sebagainya. Nah, jadi bagi yang badannya lean, badannya kurus, atau memang kayak atlet binaraga yang atletis, termasuk juga orang seperti Mas Andi dan kawan-kawan yang memang benar-benar senang untuk belajar, cari tahu tentang diet dan sebagainya, pendekatan yang namanya 3 meals plus 3 snacking itu saya rasa kenapa tidak gitu Mas, bagus juga gitu. Tapi memang pendekatan sekarang adalah ketika intermittent fasting, puasa udah paling gampang, dan ketika buka dia suka buka sama yang manis-manis, akhirnya kena dia. Akhirnya dikombinasikanlah yang namanya kombinasi intermittent fasting dan ketogenic diet gitu. Jadi waktu makan kalau bisa ya udah lemaknya boleh tinggi ini apa, tapi jangan makan nasi ya, jangan makan tepung ya, gitu dan sebagainya. Tapi kamu tetap masih boleh makan gorengan misalnya, gitu. Nah, jadi saya pikir semua diet sah saja, tapi semua harus sesuai dengan kondisi latar belakang masing-masing. Dalam arti latar belakang badannya dan juga latar belakang perilakunya atau preferensinya, kesukaannya dia seperti apa. Kurang lebih itu Mas. Tapi yang udah Mas lakukan baik, bagus, Mas jalanin, nggak usah dengerin yang lainnya, nggak apa-apa. Gitu. Oke. Iya. Terima kasih. Kalau saya Mas Handi, saya kombinasi semuanya kalau Mas Handi tahu. Jadi saya intermittent fastingnya saya 12 jam kira-kira. Pas saya buka, saya pakai ketogenics, jadi saya makannya cuma protein sama lemaknya aja sama sayur. Nah, setelah saya latihan, baru saya langsung masuk persis balik ke Mas tadi lagi makannya. Jadi langsung balance diet lagi. Jadi karbo masuk lagi, protein masuk, lemaknya rendah gitu. Oh, jadi yang pas malam, ya pas malam, jadi jam mulai sore ke malam, saya makannya kayak makannya Mas Andi. Tapi kalau pas dari malam ke paginya, itu saya intermittent fasting 12 jam sampai 13 jam. Kadang-kadang suka 15 jam, tapi kalau enggak paling 12 jam aja. Nah, begitu saya makannya justru putih telur, kuning telur saya masukin, gitu. Kalau seandainya saya makan steak, tapi saya nggak masukin karbo. Habis itu saya latihan. Nah, kelar latihan baru mulai saya masukin karbonya. Jadi saya kombinasikan semua pendekatan diet, saya kombinasiin sendiri. Ya. Oke, jadi karbonya Kang Adi konsumsi setelah latihan untuk tujuan recovery-nya lebih baik gitu ya? Iya, sama kadang-kadang saya juga tahu diri saya, dalam arti kadang-kadang saya udah sore, suka malam, kepala saya suka agak bodoh gitu, jadi suka cheating, kepengen ini, kepengen roti, kepengen mie, jadi ya udah saya biarkan aja, saya tetap bisa nikmati makanan itu, tapi terakhir saya makan jam 8, jam 9, jam 8 lah biasanya saya kelar makan. Nah berarti selama 12 jam saya make sure saya nggak masukin apa-apa lagi. Tapi bukan dry fasting, saya tetap masih minum Mas. Nah salah satu tips juga yang sederhana, sebelum tidur saya suka minum apple cider vinegar buat bantu untuk mengatasi mengoptimalkan insulin sensitif dan menghindari resistensi insulin gitu. Bantu pencernaan juga. Vinegar ya? Apple cider vinegar, ya. Apple cider, ya. Mas Joko, ini nggak terasa kita sudah 1,5 jam ya. Kayaknya nih, bagaimana kalau kita buka untuk 3 pertanyaan live? Live, siap. Ya, oke. Kalau gitu, siapa yang mau bertanya, silahkan raise hand, lalu mic-nya akan dibuka oleh host dan nyalakan videonya, boleh bertanya langsung dengan Kang Ade, dan minta tolong pertanyaannya langsung aja ya, to the point, supaya kita waktunya bisa lebih maksimal. Ini
Kak Ade, kita agak molor sedikit ya, mungkin 15 menit kita closing nih Kak Ade. Iya, nggak apa-apa. Santai, Mas. Ya. Santai. Nah. Oke, ini ada yang raise hand, Oppo A5, Oppo A5. Silahkan di host, minta dibantu dan nyalakan videonya. Kalau belum, boleh yang lain yang sudah raise hand bisa dibantu supaya waktu kita tidak terbuang. Apakah ada? Ya, oke. Sudah video on, bisa diarahkan kameranya ke wajah Bapak. Ini speakernya sudah di unmute. TV ya? Gue suka tukang tadi dipanggil. Ya, speakernya masih mute. Oke, mungkin yang lain dulu ya. Ini kayaknya videonya berhenti deh, yang di Oppo A5 iya, ini. oke. Mungkin Ibu Caroline ini udah dibuka nih. Silakan Bu Caroline. Hai Pak Ade, Mas Hai, Ade. Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ada yang bisa Ingat nggak dibantu. sama saya? Ingat nggak? Iya. Waduh. Kok jadi Oh, iya. Malalah. Wah, di mana ya? Udah lama ya, Bu ya? Di tempat Fran ya, di tempat Fran. Oh, di tempat Frans. Oh iya, Ya. iya. Nah, Iya, sekarang Ketemu saya, lagi ya, Bu ya. ya, Udah tapi, tambah langsing ya, Ibu ya? nah itu, saya tambah langsing Kak Ade. kelingkingnya. Ini harus Ya, ada target, Mas. Iya, Mas iya, Ade bagus, Bu. Tetap awet muda. Saya kok tambah tua. ya. Ini Iya, tambah Ini sama tua. sekarang ini sama loh. Ini berapa tahun yang lalu itu, ini Mas Adenya sama. Sayanya tambah gemuk, Mas Adenya sama tuh. Oh, gitu ya. Iya. Mbaknya tetap masih keren juga kok. Iya. Mbaknya latihan di mana sekarang? Sekarang gymnya ditutup tuh. Nggak tahu Pak Handi belum mau dibuka itu Pak Handi itu kita satu gym itu. Oh, Sama gitu. pintunya hilang. Kunci pintunya hilang, nggak tahu kemana. Kunci pintunya hilang, dihilangin Pak Handi. Kita nggak bisa gym itu. Di The Club, Pak. Di The Club. Ya, baik. Oke, silakan pertanyaannya. pertanyaannya? Kepengen kurus, saya sampai sampai buka-buka ke Google diet Huges dari 150 kilo bisa turun jadi 70 kilo, turun 80 kilo. Itu saya mau mulai praktek itu sudah kepala kunang-kunang dulu, Pak. Ini kepala ini nut gitu. Aduh kok lapar ya, padahal Huges kok enggak ya. Sudah tak mindsetnya jangan lapar, kenyang, makan ini sehat gitu. Katanya kan suruh pakai ini apa itu terapi pikiran ya. Terapi pikiran. Ya sebenarnya lebih kepada pemahaman saja. Mungkin nih kalau buat Mbak, saya rasa bisa mulai dengan cara saya yang sederhana tadi. Jadi terakhir makan misalnya jam 9 malam ya. Mbak makan lagi aja yang gampang aja, paling cepat boleh-boleh nanti jam 9 pagi. Itu 12 jam udah lumayan ya. Nanti kalau udah makin kuat lagi, Mbak bilang, oke, saya makannya makan siang aja deh Mas Ade. Jadi lumayan dapat 15 jam. Jadi nggak makan kan. 15 jam nggak makan bagus. Mbak boleh tetap minum nggak? Minum teh boleh. Mbak minum air putih boleh nggak? Boleh. Minum jahe boleh nggak? Boleh. Tapi jangan masukin gula. Intinya itu aja. Nah, jadi ya Mbak tetap masih bisa, yang lainnya masih tetap bisa. Nah, untuk kita puasa dari malam ke pagi atau sampai ke siang itu sesuatu yang gampang, sederhana. Mbak nggak mungkin kelaparan, nggak mungkin. Kenapa? Karena memang secara badan kita juga, kalau badan kita juga masih punya kandungan lemak yang cukup, badan nanti akan diajarkan oleh perilaku kita untuk menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Nah, makanya kenapa nanti pelan-pelan Mbak pasti badannya pasti lama-lama pasti akan jadi lebih mudah. Persis seperti mungkin kalau misalnya sahabat-sahabat atau saudara kita yang kaum muslimin yang dia ada namanya bulan Ramadan kan. Waktu di hari pertama, hari kedua, ketiga kan pasti susah kan mereka kan. Tapi begitu udah seminggu kan jadi gampang kan gitu. Nah, karena apa? Karena memang badan akan beradaptasi. Jadi Mbak Caroline juga
pasti sama, saya yakin. Mungkin di hari pertama itu, aduh kayaknya susah banget, ya udah 12 jam aja nggak apa-apa. Hari kedua masih 12 jam, boleh 13 jam nggak apa-apa. Nanti hari ketiga, setelah udah seminggu mungkin bisa 15 jam, kan udah bagus. Nah pas makan siang, Mbak kalau bisa makannya lebih banyak sayur sama lauknya aja. Dalam arti lauknya bisa protein, bisa lemak, tapi jangan masukin karbohidratnya pada saat makan siang. Jangan masukin. Masukinnya cuma ya telur boleh, ikan boleh, ayam boleh, sayur-sayuran boleh. Jangan masukin buah juga. Jangan masukin buah juga. Masukinnya cuma sayur. Nanti pakai bumbu kacang boleh, nggak apa-apa. Ayamnya agak sedikit, misalnya kalau digoreng jangan pakai margarin, tapi pakai mentega boleh. Tapi margarin jangan. Kalau pakai minyak kelapa. Tapi jangan masukin nasi. Nah nanti setelah itu baru Mbak setiap hari harus latihan beban. Latihan pengencangan otot, lalu ditutup sama kardio. Kalau Mbak mau lebih cepat lagi, pagi perut kosong waktu lagi Mbak puasa, Mbak bisa jalan pagi boleh, naik sepeda boleh, atau apa aja boleh, silahkan. Itu namanya fasted cardio. Mbak lakuin itu, habis itu minum apa, habis itu baru nanti siangnya makan siang, ya nggak apa-apa juga, boleh juga gitu. Jadi fitnessnya di jam 11-annya gitu misalnya, atau di jam 10-nya gitu, atau kardionya di jam 10 boleh. Nah nanti sore mau misalnya Mbak ada waktu mau fitness lagi latihan beban, boleh juga gitu. Nah jadi olahraganya Mbak bisa pilih di sebelum makan siang, atau pas di sore hari aja misalnya, atau misalnya sekali waktu Mbak mau split, pagi mau cuma kardio, sorenya mau resistance training, mau latihan bebannya. Oh, boleh. Iya. Kalau Mbak mau jadikan cheating kayak Mbak bilang, aduh saya suka yang enak-enak ini apa, ya udah makannya di sore hari aja, silahkan makan yang Mbak suka, yang enak udah. Tapi setelah itu udah selesai, nanti pas malam misalnya Mbak mau balik lagi makannya ke yang sayurnya lagi atau ke lauknya lagi, nggak apa-apa. Habis itu puasa lagi. Berarti makan lagi ini apa. Nah nanti Mbak coba lihat dalam 1 minggu nanti coba apa yang terjadi ya. Jadi nggak susah sama sekali. Sama sekali nggak susah. Kalau Mbak nungguin gymnya lama, Mbak lakukan di rumah yang gampang aja. Plank, kalau bisa 3 set sampai 5 set. 1 kali plank Mbak kuat misalnya 30 detik atau 1 menit. Tahan 1 menit, istirahat 1,5 menit, lakukan 5 set. Kalau Mbak kuat misalnya squat, duduk, bangun berdiri lagi. Duduk, bangun berdiri lagi buat melatih kekuatan kakinya, boleh. Mbak kalau kuat push up-nya di tembok aja atau di kursi. Jadi lebih kuat, Mbak kena lengannya, tangannya, tricepnya, kena bahunya Mbak juga, kena otot dadanya juga, bagus juga buat Mbak juga. Lakukan juga sama, 1 kali misalnya repetisinya 10, berarti Mbak lakukan misalnya 5 set, misalnya gitu. Nah, kalau punya dumbbell juga di rumah cuma sepasang yang gampang, Mbak silakan lakukan berbagai latihan, gerakan. Mbak bisa lihat di YouTube, termasuk juga Mbak bisa lihat di YouTube saya, Dunia Aderai. Saya dulu sempat bikin hanya dengan menggunakan sepasang dumbbell, kita bisa melatih ada 50 gerakan. Mbak tinggal pilih aja gerakan mana yang Mbak suka. Mbak bisa lakukan di rumah. Ya, jadi nggak perlu harus nunggu gymnya harus buka atau apa. Mbak bisa lakukan dulu sementara sendiri di rumah ya. Tapi makannya saya rasa itu. Kalau Mbak tipsnya satu lagi, kalau Mbak mau makan goreng berarti Mbak nggak boleh makan karbo. Kalau Mbak mau makan karbo berarti gorengnya mesti hilangin. Ya gitu aja. Sip. Thank you ya Mas Ade ya. Ketemu Mbak, ntar ketemu lagi di Semarang ya Mbak ya. Oke, sip. Ya, oke, terjawab ya Caroline. Oke ya, dia soalnya kalau latihan ngangkat duren Kak Ade. Nah itu durennya 5 kilo diangkat kanan kiri. Oke, kita ganti switch ke berikutnya. Ini Pak Henry sudah raise hand. Silahkan Mas Joko dibantu. Oke, wait, ini udah saya unmute, kenapa dia nggak muncul ya? Pak Henry, mohon kameranya dinyalain dong, biar kita bisa kenalan lebih baik. Loh, kok hilang? Pak Henry? Hilang? Halo? Ada lainnya? Nah, ini sudah muncul nih. Ya, silakan. Halo. Halo Kak. Halo, mau tanya, kalau jadi kalau saya kan ngalami ini autoimun kan, psoriasis itu.
penyakit autoimun. Iya, Halo? iya. Itu Iya. apakah makanan itu yang saya makan itu berpengaruh nggak gitu loh untuk badan? Dan satu lagi yang saya tanyakan, apakah maksudnya makanan yang harus saya makan itu berpengaruh nggak dengan penyakit autoimun itu? Oke, saya sebenarnya tidak dalam kapasitas berbicara kesakitan ya, karena saya kan juga tidak punya kemampuan untuk bicara sakit, termasuk juga memberikan advice medis. Tapi memang kalau kita berbicara autoimun itu, salah satunya mungkin kalau berdasarkan pemahaman saya yang terbatas tentang kesakitan, mungkin yang saya bisa sampaikan adalah menyenangkan kalau Mas itu konsumsinya banyaknya adalah makanan-makanan yang alami. Semakin kalau kita makanannya makanan proses, itu berarti prosesnya itu semakin lebih panjang, tubuh mencernanya juga semakin lebih panjang, lebih susah. Di sisi lain itu banyak hal-hal mungkin yang nggak bagus gitu ya, apalagi kita punya permasalahan dalam hal daya tahan tubuh tadi gitu. Makanya kenapa udah pasti jawabannya adalah makanannya harus makanan yang alami. Yang alami itu seperti apa? Yaitu adalah makanan yang tidak dalam proses, tidak datang dari kalengan, dari bungkusan, tidak mengandung berbagai hal yang melibatkan misalnya kayak tadi ya, GMO, pestisida, lalu high fructose corn syrup, lalu trans fat, lalu ya kurang lebih kira-kira seperti itu. Jadi yang alami yang seperti apa ya tadi saya bilang, bisa sayur-sayuran organik, bisa ikan, bisa ayam, bisa penyajiannya yang harus lebih, menurut saya harus lebih sehat aja gitu ya. Kalau butter, pakai butter yang grass fed butter misalnya ya, tidak pakai margarin gitu ya, pakai minyak, bisa pakai extra virgin olive oil misalnya gitu ya. Makanan-makanan alami artinya makanan yang sesuai dengan bentuknya, tidak terlalu banyak campur tangan manusia. Kita bisa dapat dari pohon, dari akar, kita dapat dari danau, dari sungai, dari laut, ya. Bukan dari kaleng, bukan dari kemasan-kemasan. Itu kalau dari makanan. Nah, kalau dari olahraga, tidak ada pengaruhnya. Mas tetap harus latihan seperti yang tadi saya sampaikan ke Mbak Caroline juga, sama. Latihannya juga, latihan beban juga, semakin kuat juga, semakin baik, kenapa tidak, ya? Saya rasa itu satu hal yang bisa dilakukan. Oke. Thank you. Baik, bagaimana Pak Henry? Oke, cukup bisa menjelaskan ya. Oke, last terakhir siapa yang mau bertanya live? Silahkan, waktunya sudah hampir habis. Kalau ada, Mas Joko masih ada nggak ya yang mau tanya live? Kayaknya nggak ada yang angkat tangan nih Pak. Nggak ada ya. Kalau gitu, belum ada. Kalau gitu kita bisa closing atau mau pertanyaan chat satu lagi terakhir kalau masih ada. Oh ini ada Pak Hendra, Reza, ya. silakan. Ya monggo dibantu Pak Joko. Mas Joko. Ya silakan. Malam Mas Ade. Malam Mas Hendra. Ya Mas Ade, saya mau tanya. Saya ini kan lagi jalanin apa ya? Ya bisa dibilang berarti hampir kayak diet keto gitu ya. Ya, baik. Nah, sudah turun agak lumayan sih. Cuman saya takutnya maksudnya ini kan saya nggak pakai gula sama sekali. Nah, ketika nanti setelah masa diet ketonya itu selesai, nah itu kalau saya langsung makan gula gitu cukup aman nggak, Mas Ade? Iya, jadi sebenarnya kalau pada dasarnya sebenarnya ketogenic diet kan lifestyle aja kita, yaitu adalah 70% itu adalah dari lemak, 20% kurang lebih dari protein, dan 10% dari karbohidrat gitu ya. Nah, sekali waktu kita bisa membuat satu kayak semacam liburan begitu ya, kira-kira kayak weekend, misalnya Mas Hendra makan apa aja yang Mas Hendra suka. Nanti begitu Senin sampai Jumat balik lagi, masuk lagi ketogenics lagi, gitu loh maksudnya.
Nah, nanti habis itu libur gitu lagi. Jadi jangan jadikan ketogenics ini sebagai sebuah program, kelar selesai, habis itu saya balik lagi ya. Nanti otomatis ya bubar jalan lagi semuanya. Oh, iya. Alasan kenapa kita melakukan ketogenics diet sebenarnya yang lebih teman-teman mesti paham itu, ketogenics itu kan dari katanya adalah kalau gula di badan kita rendah, kita masuk di dalam namanya state of ketosis karena badan merilis yang namanya ketone body itu yang akan dipakai sebagai sumber energi kita. Nah, terakhir belakangan badan dilatih oleh perilaku kita ini dengan pendekatan diet ini, badan kita akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, bukannya menggunakan glukosa dalam darah gitu. Nah, jadi makanya akhirnya lama-lama dilatih kita, karena protein itu esensial, lemak itu esensial. Yang nggak esensial itu karbohidrat sebenarnya. Tapi yang menjadi tantangan sama karbo adalah apa, teman-teman sekalian? Yaitu adalah kita makan karbonya kebanyakan gitu loh. Makanya disimpan di dalam sel lemak gitu. Nah, sekarang bisa nggak makan karbonya secukupnya gitu loh. Nah, tadi kembali lagi seperti saya katakan tadi, pemahaman itu adalah fondasi daripada kepatuhan. Nah, kalau Mas Hendra tahu, tadi kan saya cerita. Jadi saya intermittent fasting 12 jam, 13 jam, habis itu saya ketogenics. Begitu saya ketogenics, buat pembukaan fasting saya supaya insulin saya nggak naik pada saat itu. Jadi insulin saya tetap nggak naik sampai dia baru kena, pada saat saya makan karbo di sore hari gitu. Nah, jadi pas sore baru saya makan karbo gitu. Tapi besoknya saya intermittent fasting lagi, saya ketogenics lagi di lunch time-nya. Baru saya makan karbo lagi malamnya. Tapi kalau saya semangat, saya nggak makan karbo sama sekali, ya udah gitu. Nah, pendekatan saya ini yang Mas Hendra bisa lakuin gitu loh. Kalau menurut saya bagus kayak gitu Mas Hendra. Jadi Mas Hendra cheating-nya hanya cuma sore aja ya deh masukin karbo gitu. Tapi itu pun kalau Mas Hendra mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kembali lagi dalam pendekatan ketogenik Mas Hendra mesti hati-hati yang namanya hidden sugar ya, paham ya hidden sugar. Jadi artinya apa? Saya udah nggak makan nasi, tapi saya makannya mayones, kena gulanya dari mayones. Saya udah nggak makan nasi, saya makannya ayam, tapi ayamnya pakai tepung, kena nanti tepungnya, karbohidratnya di sana. Saya udah nggak makan nasi, tapi begitu makan, saus tomatnya banyak, sedangkan di saus gula semua. Paham ya? Hati-hati di sana aja Mas Hendra. Nah, gitu ya. Siap Mas Adi, terima kasih. Sama latihan beban, Mas Hendra jangan lupa rajin latihan pengencangan otot, ya. Karena nanti kalau otot itu adalah bagian daripada tubuh kita. Kalau berbicara namanya energy expenditure atau calorie expenditure itu jadi dia paling boros. Otot itu kayak cc mobil. Jadi kalau cc mobilnya 2000 cc sama mobil yang cuma 800 cc, boros bensinnya lebih boros yang 2000 cc ya, benar ya. Nah, jadi supaya kita boros, ototnya mesti banyak gitu. Bukan berarti saya boleh makan banyak, tapi paling tidak jatah makan saya jadi lebih banyak dibandingkan dengan orang yang ototnya lebih rendah. Makanya itu yang dimaksud dengan yang namanya BMR tadi maksudnya. Jadi angka BMR-nya akan tinggi kalau ototnya banyak gitu. Yap, Mas Hadi, terima kasih. Mas Hendra. Ya, oke. Kayaknya waktu makin mendekati finish. Sebelum kita closing sama-sama ya, saya bisa mengambil kesimpulan dari yang disampaikan selama 1,5 jam lebih ini bahwa olahraga apapun itu baik, yang penting kita tahu porsinya untuk badan kita seperti apa, seberapa lama dan berapa frekuensinya perlu kita atur sesuai olahraga ya. Oke. Lalu latihan beban itu penting. Tidak berarti bahwa latihan beban itu hanya berkonotasi untuk memperbesar otot gitu ya, Kak Ade ya. Betul Mas. Ya, jadi latihan beban itu sangat penting. Saya sendiri mengalami hal seperti itu. Saya dulu waktu SD atlet renang nih Kak Ade. Lalu pernah ikut ke Jurnas lalu saya SMP berhenti, totally stop sampai saya usia 45-47. Lalu diajak lagi berenang. Tapi mulai usia 30 saya kenal fitness, mulai belajar dari info-info yang Kak Ade sampaikan. Saya kenal fitness, angkat beban. Lalu sejak kira-kira usia 45 itu saya berubah
angkat beban saya kurangi, saya beralih ke olahraga calisthenics. Ya, kita pakai body weight. Lalu usia 47 saya diajak teman-teman ikut pertandingan renang lagi untuk yang master. Wah, hebat. Itu saya sama sekali tidak menyangka nih Kak Adi bahwa dulu waktu saya jadi atlet renang, waktu saya sekian detik atau sekian menit untuk jarak tertentu, itu bisa pecah semua, bisa terlampaui semua, waktu saya bisa jauh lebih baik saat usia saya mendekati 50. Wah, jadi saya merasakan manfaatnya nih, bahwa latihan beban, latihan angkat berat ya, itu bukan untuk pembentukan otot saja, tapi untuk melatih banyak fungsinya bagi hidup kita, bagi kekuatan tulang, macam-macam ya. Nah, cuma ya sayangnya ini setelah merenang ditutup, ya nggak bisa berenang. Sebetulnya kemarin bulan Maret itu ada pertandingan master untuk Asia Tenggara, akhirnya dibatalkan juga di Bangkok. Oh, kelas apa Mas ikutnya Mas ininya? Kategorinya apa? Masuk di usia 46 sampai 50 ya. Oh, itu apa Mas? Maksudnya Mas gaya bebas atau berapa meter? Oh, saya dulu waktu masih kecil itu spesialis untuk gaya punggung, tapi sekarang justru saya spesialis beralih ke kupu-kupu, saya justru lebih bagus dibandingkan yang lain. Oh, oke, iya. Berarti kupu-kupu 50 meter Mas? Berapa meter? 50 meter karena udah tua kan, Bang Ade. Oh iya. Luar biasa. Nah, ikut 50 meter kalau gaya bebas. Saya dapat medali perak kalau Richard Sambira turun ke kolam. Oh iya. Kalau enggak saya dapat emas. Richard masih bagus ya Mas ya. Ya, saya masih bisa merasakan manfaat dari olahraga angkat beban, olahraga calisthenics untuk endurance-nya dapat, lalu intensitasnya dapat, massa otot terbentuk. Jadi tadi ada pertanyaan juga bagaimana olahraga yang baik di masa pandemi ini ya. Kalau buat saya calisthenics itu salah satu pilihan karena kita mengangkat berat badan kita sendiri, jadi bisa dibilang zero equipment ya Bang Ade ya. Iya. Nah, mungkin kalau siasat ya, tapi tidak hanya itu pilihannya, pasti banyak sekali hal-hal lain yang bisa dilakukan. Baik, sebelum kita tutup, Bang Ade, ada yang mau disampaikan buat teman-teman di komunitas dewasa muda ini? Ya, saya rasa cuma terima kasih saja atas kesempatan udah bisa berbagi. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa ketemu beneran lah nanti. Saya main ke gereja deh. Gitu ya. Sangat ditunggu Bang Ade ya. Di Semarang ya Mas ya? Semarang ya? Di Semarang, betul. Di Semarang ya. Ya, baik Mas. Terima kasih Mas. Tunggu waktunya. Karena malam hari ini kami menerima banyak informasi yang bermanfaat untuk hidup kami, supaya kami memperhatikan kesehatan tubuh kami dengan mendapat pemahaman yang benar, dan beri kesadaran supaya kami mempunyai kebiasaan yang baik, biar kami bisa menjaga tubuh kami dengan memakan makanan yang sehat dan olahraga yang rutin. Engkau memberkati Tuhan, Mas Ade dan keluarganya yang sudah banyak berbagi dengan kami malam hari ini. Malam ini beri kepada kami istirahat yang cukup, supaya kami bisa tidur dengan nyenyak dan kami dipenuhi oleh damai yang dari Tuhan. Dalam nama Isa Al-Masih, junjungan ilahi kami berdoa dan bersyukur. Amin.